Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali di pasca kelas yang sekarang sudah sampai di #4. Wih. Eh, pada kesempatan kali ini, ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Zidne Evans selaku moderator. Hari ini kita kedatangan dua pemantik, Mas Ardian Indro Yuwono atau Mas Ian dan juga Mbak Hoirunisa Azahra atau Mbak Syasha. Kita pada kesempatan kali ini bakal membahas isunya, judulnya adalah Hmm. marahnya punya siapa? Kemarahan kolektif sebagai bahan bakar attention economy. Oke. Sebelum kita mulai diskusinya, aku pengen bacain lagi juga rules di diskusi kita. Pertama, kita egaliter. Jadi di sini kita ada pemantik, tapi teman-teman silahkan kalau ingin menyampaikan argumentasinya, boleh raise hand dulu, nanti saya selaku moderator akan mempersilahkan. Kemudian sebelum menyampaikan entah pertanyaan atau argumen atau mungkin apa pendapat, boleh memperkenalkan diri dan juga nggak perlu menjelaskan apa itu dari instansi apa atau paling tidak menjelaskan teman-teman ini apa ya backgroundnya apa biar kita sama-sama paham standpointnya teman-teman ini datang dari mana. Oke, untuk merefresh juga sebenarnya isu apa sih yang pengen kita bahas? Diskusi kali ini nih berangkat dari satu eh, kejadian yang terjadi di ya sebenarnya ramainya di medsos, tapi kejadiannya itu di Bali. Jadi ada satu konten kreator namanya itu Nyimas Laula atau mungkin kita lebih apa ya, kenalnya tuh sebagai Mbak-Mbak Jim Ijo. Nah, dia di awal Juli kemarin itu sempat meramaikan lini masa gara-gara dia ketika sedang merekam ingin melakukan angkat beban, ternyata ada seorang bule yang lewat di depan kameranya dan gara-gara itu dia marah gitu. Dia marah, dia protes, dia kesal karena merasa bahwa proses angkat bebannya tadi itu terganggu karena bule yang lewat tadi. Diupload lah di sosial media di lewat platform thread. Terus ternyata malah eh, responnya dari netizen justru bukannya mendukung si Nyimas Laula tadi, malah ikut malah marahin Nyimas Laulanya. Jadi kayak ini orang kenapa sih gitu tuh. Kamu kalau misalnya pengen tenang ngejimnya sambil ngerekam ya ngejim sendiri gitu. Jangan apa tuh eh ini tempat umum, ini apa tuh bukan gymnya kamu, ya nggak jangan marah-marah gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya yang pengen kita bahas adalah bagaimana kemarahan yang apa tuh yang ada dalam konten tadi tuh justru malah diproduksi ulang terus, baik itu lewat dari komentarnya netizen atau malah justru malah video ini di stitch terus sama konten kreator lain. Bahkan ini juga masuk sampai ke TV. Jadi apa tuh media-media apa tuh mainstream juga semacam memparodikan konten dari Nyimas Laula ini sendiri. Kemudian juga bahkan konten kreator di luar Indonesia juga sudah apa istilahnya memparodikan konten dari Nyimas Laula ini. Nah, yang menarik adalah eh, fenomena ini sebenarnya bukan hal pertama yang apa pernah terjadi. Jadi hal semacam ini sudah sering terjadi kayak apa tuh orang marah, orang apa tuh upload konten, terus netizen marah-marah gara-gara konten itu, terus kita besokannya apa terus diupload lagi sama media-media atau konten kreator lain, terus akhirnya kita lupa. Ada konten baru lagi, ada hal-hal yang bisa kita marah-marahin lagi, terus besoknya kita lupa. Terus, terus, terus berulang begitu. Nah, untuk membuka diskusi kali ini, saya ingin ke Mas Dado dulu. Eh, Sebenarnya nih Mas, kalau kita ngelihat ini kan jadinya tuh kan apa istilahnya? Ya, kemarahan tuh jadi semacam bahan bakar di media sosial tuh. Jadi alat tukar untuk apa tuh kita tuh
kalau di apa tuh media sosial tuh kan ada yang namanya hook gitu kan, untuk gimana caranya tuh konten tuh 3 detik pertama tuh harus mancing kita dulu buat nonton tuh, dengan misalnya tuh ya emosi marah-marah tadi juga, biar kita mau memberikan perhatian terhadap konten yang ditampilkan tersebut. Nah, kalau ngelihat cara kerja konten sekarang ini, sebenarnya media ini, Mas, apakah emang sejak dulu, misalnya apa tuh kayak waktu zaman TV, radio, atau koran itu udah memakai emosi sebagai kapital, atau karena apa ya, beli produk langsung ya, apa tuh kayak beli, kalau apa tuh dulu kan ya beli majalah, apa tuh kita apa tuh beli koran gitu, segala, segala macam itu kan ada beli produknya gitu tuh. Apa karena beli produk langsung itu udah bukan model bisnis utama, akhirnya emosi jadi lebih giat diperdagangkan sekarang, Mas? Eh, Boleh, Mas, responnya? Oke, Hmm, pertama ini layernya banyak banget nih kalau iya. dari pernyataan si Evan tadi. Tapi saya tuh agak bingung juga nih kalau ditanyain kok saya dapat jatah koran itu berarti saya tua banget gitu ya. Kan Koran pengamat lagi. ekonomi politik media, Mas. Jadi mungkin kita Terus pengen ngelihat apa ya, secara historikalnya dulu ya. kalau kita melihat jualan zaman dulu dengan sekarang otomatis itu beda beda banget ya. Hmm. Beda sekali gitu ya. Aku ngomongnya pakai bahasa yang agak santai aja lah ya. Iya, iya, aman. Agak Hmm, beda gitu. hmm, Artinya begini, kalau dulu kita tuh membeli radio, televisi, media konvensional ya, baik hmm, elektronik ya, televisi, radio maupun cetak, itu punya space yang terbatas untuk apapun. hmm, Ya, jadi kalau beli koran, beli surat kabar, majalah, nonton TV itu mereka punya space. Ini nggak semua bisa dieksekusi di situ. Gitu. Nah, ini berbeda dengan sekarang yang model penonton, audiensnya juga beda banget gitu dengan dulu. Kalau dulu kan mungkin semi-semi satu arah ya, walaupun ada orang bisa bilang itu dua arah gitu melalui telepon. Tapi kalau sekarang ya, aku akan fokus yang di sekarang aja ini lebih menarik hmm, karena itu punya model audiens yang berbeda, audiens yang juga proaktif atau mungkin audiensnya ini apa prosumer juga gitu ya audiensnya. Nah, sekarang pertama kalau dalam kasus kita ambil dalam kasus marah, sebetulnya kasus marah ini bukan tadi Evan bilang ini bukan kasus pertama. Ini beberapa kasus sudah seperti ini dan konteksnya belum tentu marah. Konteksnya belum tentu marah. Ini coba saya terangkan. Jadi ekonomi apa tadi kalau lu ekonomi perhatian, attention perhatian ya, ekonomi. attention ekonomi itu sebetulnya bagi saya ini bisa macam-macam. Nah, pertama misalnya kita berangkat dari marah ini tadi. Nah, kita akan melihat bagaimana marah ini sebetulnya yang membuat rame kan justru orang-orang lain ya. Jadi, oke lah di si siapa tadi namanya Nimas Laula. Nimas ya, si Hmm, Nimas ini itu kan saya sempat awal itu sempat wah ini siapa tahu nih kok ada yang meme kayak gini gitu. Terus saya sempat ngikutin aja nggak komen hmm, nggak apa nggak. iya, iya, iya. Hmm. Nah, si Nimas ini kan tapi di threadnya dia, kalau nggak salah thread atau X ya, saya lupa itu. Nah, Thread itu dia anunya. thread ya, di thread itu Thread. Hmm, rame gitu ya, tentang dia marah-marah karena ada orang nge-gym gini. Nah, memang terus orang-orang di bawahnya pada komen, ya kamu kalau nggak, misalnya ya, kalau nggak mau terganggu ya jangan bikin gym sendiri lah, intinya gitu, jangan di gym hmm, umum gitu, dan seterusnya ya. Itu kan ruang publik gini-gini ya, terjadi perdebatan situ. Tapi kita perlu ingat bahwa yang ikut mengemas itu adalah orang-orang lain yang di luar si Nimas ini atau di luar orang-orang yang komen di situ. Jadi bisa saja itu. Misalnya si siapa si Rasif misalnya Rande Gawean Rasif ngopo sih ini gitu. Terus dia Rasif harusnya orang tuh di gym itu nggak boleh gini. Ini loh contoh yang jelek. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hmm, Rasif terus akhirnya membuat thread sendiri atau membuat konten sendiri yang belum tentu di thread juga sih, bisa di YouTube, bisa di mana itu. Terus dia membahas tentang itu. Tapi kembali fokusnya tuh tentang si cewek ini marah-marah. Lalu si Eka juga buat hal yang sama di Instagramnya gitu dan seterusnya. Yang otomatis sebetulnya mungkin bagi teman-teman di sini atau pengkaji komunikasi kita bisa melihatnya ini sebagai bagian dari wah ini orang bisa dapat exposure baru dengan bahan-bahan baru nih gitu. Ya. Nah, jadi orang itu bisa melihat mum- kemarahan ini sebagai konten, lalu biar exposure dia juga tinggi. Jadi apa ya? Kalau mungkin kalau dalam sosial ya dibilang social climber atau social leverage gitulah. hmm, Jadi dia juga ikut
naik karena dia menggunakan konten orang. Nah, tapi kembali sebetulnya kalau saya mau melihat konten marah-marah ini bisa juga ditarik ke konten musik misalnya. Pernah tahu Alibata nggak? Tahu Tahu ya, tahu Alibata. anu yang gitaris bisa meliuk-liuk itu lah Ya, ya. gitaris itu ya. Kalau kalau si Rasif taunya cuman kan itu Alif Bata, Rasif taunya cuman fa gitu ya. Nah, si Alif Bata ini dia tuh sering banget mengcover lagu-lagu dari apa namanya Queen misalnya ya, musisi-musisi luar terus dibuat memang benar-benar bagus. Kalau saya Hmm. nonton di tempatnya si Alif Bata ini benar-benar bagus. Oke, Hmm. itu sebagai konten, dia bikin konten, tapi teman-teman juga bisa lihat apa yang dilakukan orang dengan konten si Alif Bata ini. Banyak yang membuat ulang konten ini kan nggak boleh bikin ulang ya. Mereka Hmm. apa istilahnya? Nge-review Alibata atau apa? Ngeriak ngeriak kalau bahasanya sekarang. Reaction. Nah, Alibata reaction to Alibata playing Queen misalnya. Apa kuy? Hmm. Queen itu apa yang terkenal tuh? Mamma Mia, nah, itu loh. Tuh apa kuy? Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Nah, reaction something something reaction to Alif Bata gini. Nah, Hmm. bahkan kalau nggak salah ya waktu itu Slash itu juga pernah Hmm. ngeriak Alif Bata. Yang bikin unik lagi adalah si Rasif tadi, wah, tadi ya belum anu, dia bikin reaction to Slash reaction to Alif Bata. Jadi Hmm. itu kayak ada satu konten yang itu diputar berulang-ulang yang itu orang itu sama sehingga orang melihat konteks yang sama juga gitu. Bagi Hmm. saya ini juga termasuk attention juga dalam konteks ini gitu. Jadi ngelihat atensi orang terhadap sebuah fenomena ya musik. Dan ini juga bisa berlaku sebaliknya. Misalnya Evan bikin reaction to apa misalnya Slash main gitar misalnya gitu atau siapa. Nah itu juga bisa. Nah kembali ke marah-marah ini tadi. Kembali ini marah-marah ini bukan yang pertama. Nah saya nggak tahu dengan apa dengan baju hijau ya. Soalnya ibu-ibu yang di kereta itu juga pakai baju hijau. Dua Iya, kali iya, dia iya. marah-marah tuh Ada di ada kereta sama dia. polanya sendiri ya di baju Nah, hijau. di eskalator, satunya di eskalator. Apa tuh? Eh, Tidak hormat. Nah, PT apa pemutusan kerja tidak hormat apalah itulah. Hmm. Itu menurut saya konten itu juga terus rame kan. Ibu Hmm. itu marah-marah juga gitu. Hmm. Ibu itu marah-marah yang tapi kemungkinan mungkin ibu itu punya sedikit perbedaan ya. Dia mungkin ada trauma atau apa gitu ya. Kalau dari makanya saya juga baca komen-komennya itu udah trauma terus malah. Nah, tapi bedanya reaksi warga di sini malah bilang bukan marahin ibunya. Ibu tuh gini, enggak, ini keluarganya siapa, Mbok? Tolong di tidak pantas. Nah, ya itu sih, ya tidak pantas pakai Hmm. hmm, gini. Nah, itu keluarganya malah disuruh, ini tolong ibunya jangan keluar sendiri, takutnya hilang. Mungkin demensia atau apa saya nggak Iya, tahu ya. iya, iya. Takutnya Hmm. punya punya problem seperti itu. Hmm. Tetapi itu konten juga marah-marah dan yang reaction terhadap itu, yang membuat itu sebagai konten, itu juga banyak banget gitu. Jadi saya nontonnya mungkin dari pihak pertama gitu ya dari pihak pertama tapi habis itu ngelihat orang bikin reaction terhadap konten itu. Nah kalau saya bilang apakah itu juga bisa menjadi attention ya kan mungkin karena memang lagi rame si marah-marah si baju hijau sama-sama di gym tadi juga baju hijau itu ini akhirnya eh, konteksnya sama gitu cuman perbedaannya yang satu warganetnya marah-marah yang satu Hmm. warganetnya menyuruh orang ini tolong keluarganya itu supaya lebih memperhatikan karena orang ini mungkin bisa tersesat dan seterusnya. Hmm. Nah, tetapi di luar itu teman-teman, ini ada dua ya. Kalau makanya saya bilang tadi layernya banyak. Melihat marah-marah ini sendiri, kalau kalau yang kedua tadi yang ibu di kereta sama di eskalator, oke lah, saya nggak akan bahas itu. Tapi yang pertama, saya nggak ngerti kenapa orang itu sekarang kemarahan itu bisa sebegitunya. Ya, artinya eh, dan kemarahan juga dijadikan konten, tapi seperti sebegitunya. Nah, pernah melihat kemarin kasus hukum UI kalau nggak salah Iya, yang di FHUI. sidang Ah, ya iya. Hmm. aku sama Mas Wisnu kan sempat bahas itu ya kemarin Hmm. yang di sidang saya nggak tahu itu ada pelecehan seksual oke Hmm. melalui kata-kata oke Hmm. itu harus diproses oke saya nggak ada masalah tapi terus ada hukuman yang dipajang bersama-sama terus dionek-oneknya terus dimarah itu buat apa menurut saya gitu ya eh kok nama Mas Wisnu barang lagi baik ya sih
Ya, nanti saya cerita satu lagi teman saya yang suka marah-marah. Nah, jadi itu kenapa orang kok harus sampai semarah-marah itu gitu harus dan tapi yang membuat konten itu dinaikkan tentang marah-marah itu banyak banget sampai Hmm. datengin rumahnya sampai datengin. Nah, menurut saya memang terlepas apapun ya sementara yang di mana sama-sama kasus pelecehan tapi yang di pesantren ayem aja nggak ada yang marah gitu kan, Oh. yang marah orang-orang luar tapi di thread kan nggak rame gitu, nggak serame yang UI itu padahal ya tindakannya sama-sama pelecehan cuman yang satu benar-benar fisik yang satu di kata-kata gitu sama-sama harus diproses, ya hormati saja prosesnya tapi tadi pemajangan itu jadi sedikit berbeda. Nah tapi kembali lagi konteks marah-marah ini juga tadi ya banyak sekali ditayangkan. Nah, menurut saya kalau ditanyain seperti itu, ditanya kenapa sih konten-konten seperti ini? Karena konten-konten yang buruk itu lebih banyak menariknya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau tadi Evan dibuka dengan istilah ada nggak sih yang membuat ini urusannya bukan hanya malah-malah tapi attention ekonominya. Tapi Iya, gini, oh. ada nggak sih kalau orang beli koran gitu terus orang itu beli untuk sesuatu. Pernah tahu lampu merah nggak? Pernah dengar kayaknya itu Koran, yang ya, konten yang tapi dia lebih ya bahasanya tuh apa ya lebih saru gitu. ya, Hmm, ya. Tapi jangan bilang saru, Van. Kalau saru oke. itu makan di depan orang tua, Oh jegang. iya. Nah, itu saru di atas meja gitu kan. Lebih eksplisit apa Nah, istilahnya? ini ini porno lah gitu Hmm, kita bilang oke, lah. Ya, jadi porno. kontennya itu porno, kasar dan sebagainya. Hmm. Tapi kembali lagi bahwa koran ini banyak laku bener-bener. Waktu itu saya masih di SCTV kan, saya sempat di Hmm. sana sekitar hampir setahun. Oh, sering beli mas. Bolak-balik itu kalau saya naik angkot, naik itu pasti orang itu baca itu laku banget Hmm. koran itu. Dan Hmm. bahasanya ya tadi kamu tahu sendiri bahasanya itu tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hmm. Sorry, tidak menggunakan bahasa ejaan yang disempurnakan, tetapi Oh. atau tata bahasa yang bagus, tapi dia menggunakan bahasanya sendiri sehingga sebetulnya Hmm. bahasa itu bahasa harian yang bisa diterima orang sehingga orang baca itu nyenengin, nggak mikir, nggak kayak baca misalnya Kompas, Tempo dan sebagainya yang ini wah ini harus mikir gitu. Enggak. Hmm. Nah, tapi kembali lagi, kenapa orang membeli itu? Karena isinya. Karena isinya tentang seksualitas, isinya tentang kriminal, isinya tentang, wah yang jahat-jahat deh. Isinya tentang sesuatu. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau Messi nanti malam, Gitu. enggak serius, Oh iya ya. Hmm. kalau Messi nanti malam Hmm. ngegulin tiga, Hmm. jadi bahasa nggak? Jadi bahasan nggak? Iya, Pasti rame ya sih. pasti. Nah. Tapi sehari dua hari selesai. Hmm. Ya, tapi kalau Messi nanti malam jegal kepalanya Harry Kane, terus di kartu merah jadi pembahasan nggak? Jadi dan lebih rame Hmm. dan lebih rame. Iya, Kenapa? iya, iya. Aku nggak ngerti juga. Kenapa? Ya, karena ini ada problem Hmm. dengan sesuatu ya bad news is a good news gitu. Iya, Oh ya iya, sorry iya, ya. logika. Nanti malam tuh Spanyol Prancis ya. Ya wes tak ganti misalnya Lamine Yamal gajul Mbappe gitu. Di kepala misalnya gitu terus dikeluarin. Wah itu nanti rame itu, sumpah gitu. Walaupun kalau Perancis sama Spanyol nanti yang berkelahi Eka sama Rasif gitu ya, Oh, nggak iya, apa-apa iya. gitu. Hmm. Ya kayak di Jogja kemarin kan ada yang berkelahi itu, Iya sih, aneh ya ya kan? Hmm. di Gejayan Nah, apa itu ya. di tempat ngopi-ngopi sana deket Hmm. Suada. Nah, oke malah kemana-mana. Tapi kembali Hmm. lagi, pembahasan yang buruk itu Hmm. relatif lebih menjadi magnet. Ya bad news is a good news itu kan Hmm. relatif menjadi magnet untuk orang-orang yang kebanyakan orang ya. Kalau berita baik ya wes, ya memang seharusnya berita itu baik gitu. Tapi kalau berita itu buruk, kalau sesuatu, nah itu biasanya lebih cepat. Makanya saya bilang tadi, lampu merah itu juga attention ekonominya luar biasa. Kalau nanti kita mau masuk ke pakai istilahnya Moskow komodifikasi misalnya apa ya nanti misalnya seperti itu ya bisa juga gitu. Cuman intinya orang itu akan membeli karena itu dia tertarik isinya. Nah kalau isinya itu tentang makanan mungkin ya saji, tabloid saji ya laku. Tapi kalau banding lampu merah tak jamin kenceng lampu merah lakunya. Kenapa ya? Ngapain orang beli saji gitu loh, ya kan? Kecuali chef gitu misalnya atau orang Iya, yang iya, penikmat iya. makanan. Tapi Hmm. kalau orang-orang biasa selalu tertarik gitu. Nah, baca saji lah mana apa itu. Tapi kalau baca tentang tadi kejahatan. Nah, ini sebetulnya sama. Waktu saya riset di Gorontalo dulu, saya Hmm. pernah datang ke beberapa media ya di Manado sama Gorontalo waktu itu. Sorry, Manado enggak. Manado itu memang mampir. Di Gorontalo itu
di beberapa media, termasuk televisi sama radionya sana, mereka senang banget memberitakan tuh dua, berita politik sama kriminal. Karena attention orang untuk baca sama untuk dengerin, untuk nonton itu lebih tinggi gitu daripada itu memberitakan hal-hal yang baik-baik gitu. Yang maksudnya baik-baik itu yang sudah pada kodratnya. Hmm, yang Seneng positif nggak lah nonton itu ya. berita? Nah, misalnya saya tanya nih teman-teman di sini termasuk Evan misalnya, seneng Hmm. nggak nonton berita yang aneh-aneh gitu? Tapi kalau nonton laporan khusus Harmoko gitu ya, ada apa namanya peresmian gedung gitu ya, baik-baik gitu. Mungkin orang lah ngapain sih ya peresmian Oh, ya apa udah ya? peresmian. Tapi ngerti-ngerti ada orang bakar gedungnya itu gitu, wah mungkin lebih menarik gitu beritanya. Jadi Eh, ya kan orang marah-marah di hmm. gym kembali tadi si Mbak Nimas ini tadi marah-marah itu menjadi menarik. Hmm. Apalagi orang membahas setelah itu ngapain. Oh, yang unik itu setelah itu orang membahas mendoxing atau membahas dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang doxing, ada yang tadi attention ekonomi, bahkan ada yang bahas setelah itu bahkan dia ngangkat bebannya juga nggak kuat setelah itu ketawa-tawa emang lemah harus dikatain macam-macam gitu. Nah, saya kira itu Van malah Benar. panjang banget ya. Jadi saya kira itu dulu mungkin nanti ada anu lainnya apa intrik-intrik lainnya gitu. Oke, ya Hmm. tadi sudah dijelaskan secara apa sudut pandang ekonomi politik medianya dari Mas Dado. Aku pengen ke Mbak Sasha ini sebagai Mhm. empatik entusias. We. Kita Aduh. coba ngelihat sisi apa ya audiensnya juga nih apa tuh. Jadi kalau kita kembali ke kasusnya Nyimas Laulanya ini kan mungkin apa ya? Aku nggak tahu sih isi pikirannya gimana, tapi anggaplah dia merasa ngerasain ketidakadilan karena dia apa tuh dia pengen di situ tuh apa tuh bisa berhasil ngontenin angkat bebannya tadi. Dia ngerasa ketidakadilan mungkin di situ. Mm-mm. Jadi harapannya ketika apa tuh ngupload konten tuh kan dia pengen, oh aku pengen orang-orang juga bisa ngerasain apa yang apa tuh ketidakadilan yang aku alamin. Kan biasanya kalau apa yang namanya tuh viral justice tuh kan rata-rata kayak gitu kan orang upload, orang berharap dapat respon apa feedback baik dari netizen, dari audiensnya. Terus ya seminimal-minimalnya walaupun masalahnya tidak selesai bisa mendapatkan empati dari netizennya gitu kan. Nah, aku jadi pertanyaan gini, kalau apa marah karena ngerasain orang lain itu kan bisa dibilang bentuk empati juga nih kan. Tapi Mm-mm. kalau marahnya ini ujung-ujungnya ramainya ini malah berarti kalau di sini kita memahaminya adalah marahnya tuh marah malah ke Nyimas Laulanya gitu kan ya. Mm. Dan mungkin berempati sama bulenya juga gitu kan. Nah, tapi kalau marah-marah di sini juga malah ujung-ujungnya rame-rame menghakimi dan kayak ya bukan memahami itu masih bisa dibilang komunikasi empati nggak sih? Atau itu udah jadi sesuatu yang lain aja itu? Sebenarnya ya, em, izin halo teman-teman semua, mungkin kalau Mas Dado semuanya udah kenal, tapi kalau aku belum banyak yang kenal. Em, Halo, aku Sasha. Kini sudah balik kalah. Em, aku Sasha, aku dari Ilkom S2 Ilkom 2023 genap. Jadi kalau tadi ditanya apakah sebenarnya kasus-kasus apa yang kita bilang viral justice dan yang lain-lainnya itu apakah masuk dalam komunikasi empati? Kan kalau empati sendiri itu sebuah kita bilangnya verb yang netral ya. Jadi empati dalam konteks ini bisa dibilang ya sangat berempati karena mereka berempatinya pada misalnya mereka berempatinya pada bulenya atau mereka berempatinya terhadap orang-orang yang ada di gymnya. Terus mereka merasa bahwasannya apa yang dilakukan oleh si Mbak Nyimas ini tuh salah karena dia melanggar norma gym tersebut, yaitu bagian dari bentuk empati, tapi balik lagi porsi yang mereka lakukan atau porsi yang mereka berikan di dalam kolom komentar itu kita bilangnya apa ya eksesif mungkin atau berlebihan dan segala macam. Menurutku ini kasus apa ya pola yang tadi sudah disebut Mas Evan dan juga Mas Dado bahwasannya ini pola yang sangat sering terjadi. Apalagi kalau kita mengingat bahwasannya kan ada perubahan yang sangat besar kalau kita ngomongin soal media sosial, algoritma dan yang lain-lain. Terlebih dengan adanya TikTok yang dia hooknya sorry, hooknya adalah di short video content. Jadi mereka pengennya dari 3 detik pertama itu sudah menarik any high arousal emotions, entah itu marah, entah itu sedih, kaget.
jijik atau apapun segala macamnya. Pokoknya intinya mereka menarget emosi-emosi yang berlebih ke audiens. Dan ini diadopsi juga oleh hampir seluruh platform media sosial yang kita punya dan kita tahu sekarang gitu. Nah, jadi dua aspeknya itu adalah satu, kalau kita berarti bisa bilang konten-konten rage baiting Ya, gitu. rage baiting. Mungkin bisa dibilang kontennya Mbak Nyimas ini niatnya bukan rage baiting, tapi jatuhnya rage baiting gitu, karena ternyata diterimanya berbeda gitu dengan audiens dari yang diintensikan oleh si Mbak Nyimasnya. Yang kedua adalah ada tendensi yang tadi Mas Dado bilang, ketika misalnya sekarang audiens ini tidak hanya bergerak menjadi penerima pasif, tapi juga menjadi pelaku aktif di dalam media sosial, entah itu memberikan komentar atau malah bikin konten dan yang lain-lainnya, adalah polisi moral. Nah, ini menurutku yang jadi unik gitu, ketika misalnya isu apa aja pasti akan ada kontranya. Mau senetral apapun isu tersebut dibawa, mau senetral apapun isu itu dibawa, itu pasti ada aja yang menyalahi gitu, atau misalnya ada yang protes terhadap konten-konten tersebut. Nah, itu yang menurutku menjadi combo maut untuk kita bilang apa ya, siklus kemarahan ini tuh terus terus terjadi dan terus berkembang gitu. Terus apa lagi ya? Tambahan yang aku mau tambahkan itu ini fenomena yang tadi intermediarisnya, kan ada yang menjadi apa ya, orang yang nge-share ulang postingan-postingan atau unggahan-unggahan terkait masalah-masalah ini itu mereka suka membuat framing yang cukup provokatif rather than ya hanya membagikan ulang seperti itu. Jadi banyak kan sekarang kayak misalnya masalah-masalah apapun yang aslinya videonya 5 menit tapi cuma dipotong jadi 30 detik pas bagian marah-marahnya doang dengan Hmm. narasi yang cukup menggiring. Nah, ini sebenarnya yang jadi juga lagi-lagi membuat ya itu tadi, yang polisi moral, audiens-audiens yang menjadi polisi moral ini ketika dihadapkan dengan konten-konten yang cukup provokatif, tidak banyak juga yang mencari sumber dari beritanya atau sumber fenomenanya atau insidennya, dan mereka fokus untuk ya pointing fingers atau blaming others di dalam konteks tersebut. Gitu sih, Mas Evan. Oke, terima kasih Mbak Sasha. Ini kalau apa ya tadi dari apa ceritanya Mas Dado juga kan berarti kan apa ya sebenarnya cara apa bermedia ini nih apa marah-marah apa eh, bad news is a good news itu sudah hal hal lama gitu, bukan hal baru gitu tuh. Tapi apa yang apa tuh kayak ada yang beda nggak sih Mas kayak dari bagaimana media lama itu menjual emosi dibanding sekarang Mas? Kalau nah ini pertanyaannya juga agak anu nih. Kalau beda itu dalam arti eh, harafiah yang pasti berbeda ya. Karena kalau Oke, yang mm-mm. model-model lama itu gimana? Kalau saya bilang gatekeeping, misalnya misalnya ini untuk sebuah berita ya, ada Hmm, proses gatekeepingnya, ada proses redaksionalnya. Yang itu tidak walaupun itu nanti ada proses politisnya juga, politiknya juga situ, cuman eh, itu tidak serta-merta terus semua orang bisa berbicara di situ gitu. Nah, sementara di sini nih ada masukan menarik dari Mas Wisnu juga nih. hmm, eh, me- Kayak media sosial atau kolom komentar ya, kalau saya bilang nggak ya media sosial ya, ini hmm, memfasilitasi orang-orang tuh dengan kemudahan-kemudahan. Nah, sementara orang-orang yang difasilitasi kemudahan ini untuk berkomentar ini mungkin secara emosional juga belum matang misalnya gitu. Secara apa eh, apa istilahnya emosi masih meletup-letup lalu dia ikut ikut komen aja gitu. Nah, ditambah lagi terus standar moral itu selalu dipaksakan untuk orang lain gitu. Nah, itu kalau hal-hal seperti itu ya bisa saja itu di tadi kalau kembali ke pertanyaan itu dijual dalam dalam bentuk yang berbeda-beda. Seakan Mbak ini salah gitu. Ya memang salah misalnya ya, tapi dibuat itu like itu big deal banget gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya lebih lebih ke kenapa Mbak ini mau ngeposting sesuatu yang seperti itu? Kalau hmm. saya gitu. Iya, iya. Ya seperti orang komen marah-marah gitu ya. Orang komen marah-marah. Ada tuh eh, adik angkatnya Mas Wisnu itu kalau komen di grup MTG marah-marah terus itu isinya. Di Facebooknya marah-marah terus. Nah, tapi kenapa orang mau komen?
orang mau mengupload kok marah-marah. Kalau komen, walaupun saya tidak bisa menormalisasi ya, tetapi masih manusiawi dalam tanda kutip. Artinya kadang orang kilaf, emosi, moco langsung, wah, ini apa sih, langsung Hmm. diketik. Mungkin pikiran dia juga kalut karena dikejar apa pinjol gitu, terus kalut dia marah-marah juga. Tapi kalau Mbak ini atau orang-orang lain ya yang serupa dengan Mbak Mbak ini, itu kan apalagi Mbak ini deh, si Mas ini dia punya waktu ya ketika dia mau upload kan ada proses editing, ada proses uploadnya, Ya, ada niat tuh gitu ya. ada niat gitu ya, ada niatnya, ada niat dia ngupload itu, Hmm. ada maksud tertentu dia ngupload itu. Saya nggak ngerti maksudnya apa, mungkin maksudnya terus wah parah nih, oh, si bule ini masuk ke ruangannya nih juga apa ke lingkarannya itu bisa menyebabkan bahaya dan sebagainya, mungkin pengennya dibelain gitu atau gimana, saya kan nggak ngerti juga nih, atau orang kan bisa beda-beda ya. Hmm. Seperti ruangan saya yang tidak berkepentingan dilarang masuk ya. Kamu bisa masuk, ya bilang kepentingan orang beda-beda mas gitu. Nah, sama orang ketika ini niat orang bisa, tapi kenapa dia bisa memilih spesifik video itu yang isinya dia marah-marah dan dia nggak berpikir bahwa itu akan menyebabkan apa itu flashback atau apa istilahnya kalau kalau Backlash. backlash ya. Hmm. Backlash. Nah, dia akan menyebabkan Hmm. backlash untuk dirinya sendiri bahwa wah itu kan salah, harusnya kamu nggak boleh, itu gym itu ruangan umum misalnya dan seperti itu. Jadi saya lebih mempertanyakan kenapa dia mau ngupload itu gitu. Instead of orang lain guruin dia. Kalau orang lain guruin dia itu udah, walaupun saya nggak normalisasi kembali lagi, Ya, itu ya, udah ya. nature-nya orang. Orang kan pengen Hmm. pengen lebih bener ya. Sementara tadi kembali ke medsos tadi atau kolom komentar yang saya bilang itu memfasilitasi segala macam bentuk komentar ya. Makanya SJW bisa berkomentar situ Waduh. bebas. Nah, yang saya juga ngeri dalam tanda kutip itu sebetulnya orang-orang yang berkomentar itu banyak juga orang-orang yang kadang ya udah komentar nggak pakai dipikir, ya sudah komentar komen komen aja udah gitu, tanpa dia menempatkan dirinya di atau berpikir menempatkan dirinya di dalam situasi tersebut gitu. Nah itu kayak gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan, kalau ada penjualannya ya beda banget gitu. Kalau Ya. yang dulu sudah pasti melalui proses-proses. Hmm. Kalau mau menjual kesedihan ya kesedihan orang yang dijual. Misalnya contohnya, kalau ini kita ngomongin komodifikasi itu saya di kelas selalu nyontoin attentionnya misalnya seperti Gunung Merapi meletus, dor. Ya. Ada edisi tolong, sorry, ada reality show tolong tapi edisi Merapi. Ya, jadi eh, halo ini kok apa tolong tapi apa dibikin edisi Gunung Merapi meletus gitu. Jadi mereka bikin satu case di situ. Nah, sehingga mereka mengemas itu sebagai sebuah ruang tadi misalnya kalau mau dibilang ruang atensi baru supaya supaya orang lebih ada simpati. Oh, kasihan ini orang ini gitu. Tapi kan kadang kadang reporter aja juga salah kok. Pak, gimana Pak perasaan Bapak? Bu? Nek rumahmu Rumah kurugan, kobongan ya langsung. kalau rumah kebakaran atau kena pasir apa wedhus gembel itu rasanya gimana? Nggak ngerti kan pertanyaan apa itu gitu. Ya. Ya kan pertanyaan model apa. Hmm. Nah, hal-hal tapi intinya menjualnya tuh kira-kira seperti itu gitu. Walaupun sama-sama tadi menjual atensi Hmm. kesedihan lah, menjual kesedihan atau kemarahan seseorang gitu. Gimana Bu, ini kok dana dana haji apa? Dana umroh sama dana haji di first travel ini kena bagaimana? Wah, nesu-nesu di situ gitu ya. Bisa saja itu dijadikan berita gitu. Hmm. Walaupun ada beberapa orang yang berangkat dengan first travel ya, umroh gitu. Nah, tapi kasus first travel terus membuat orang marah-marah. Nah, itu juga diakomodir dari situ ya bisa gitu ya. Jadi macam-macam, apalagi ditambahin eh apa ditambahin agama gitu ya. Karena ini yang ditipu dana haji itu yang kasus syariah tuh kayak gimana tuh. Nah, kan wah rame gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga jualannya ada sendiri, Bang. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi Hmm. beda gitu. Kalau itu bisa masuk TV, kalau si siapa nih Mas tadi bisa masuk TV. Nah, bukan hal baru juga karena televisi selama ini juga banyak yang mengambil acara-acara dari YouTube dan langsung diganti. Courtesy of Betul. YouTube itu kan juga bukan hal baru Ya, ya. on the spot berarti Walaupun ya. itu juga aneh. 5 rumah hantu paling mengerikan di dunia versi on the spot misalnya gitu. Hmm. Nah, padahal oh versi on the spot ini gitu, nggak jelas mereka kontennya dari mana. Nah,
itu juga diambil. Jadi jualannya juga wes ra karu-karuan gitu. Gitu Van, saya kembali. Oke. Oke, kembali ke Mbak Sasa. Ini kan berarti kayak tadi kalau yang apa Mas Dodi bilang ya tidak bisa dinormalkan, tapi apa istilahnya tuh menghakimi rame-rame itu jadi kayak udah apa ya ritual Eh, ritual di media sosial yang baru gitu kan ya. kok Apalagi kamu pakai istilah hakim, Hakimi udah balik kalah. Emang apa? ngejudge, Ngejat. ngejudge. Nah, Ngejudge. Ngejudge rame-rame itu udah jadi sebuah ritual ya mungkin bisa dibilang baru ya di media sosial ini nih. Apalagi mungkin untuk framingnya kasus Nyimas ini lebih enak karena cuma ada satu standpoint kita marah-marah bareng-bareng nggak apa tuh kontra naratifnya nggak ada nih. Mungkin kalau misalnya kayak kasus yang tadi Mas Dado bilang tadi yang FHUI ada kontranya nih. Jadi Hmm. jadi apa tuh bisa kebelah nih antara standpoint yang apa tuh apa tuh eh, ya ya emang mereka salah tapi kayaknya eh, caranya nggak gini deh. Mungkin ada standing point gitu atau yang lah ini emang harus diginiin bla 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 gitu. Ini standpointnya jadinya bisa kebelah. Nah, kalau untuk yang kasus Nyimas ini kan lebih gampang untuk orang tuh ya rame-rame buat ngejudge tadi itu. Nah, ini emang apa tuh ada hubungannya juga nggak kalau misalnya itu kan kalau kita ingat di eh, apa teori komunikasi itu kan ada juga yang namanya spiral of silence gitu ya. Jadi apa itu di mana ya apa tuh untuk tidak mengkisruh apa status quo tuh orang juga jadi nggak apa tuh istilahnya tuh milih diem ah. Tapi kalau dalam konteks ini orang jadi karena semua orang marah-marah, kita juga harus ikut marah-marah nih. Kalau kita nggak marah-marah, kita malah aneh sendiri jadinya. Apa ini juga jadi apa istilahnya tuh emosi yang ya ya kalau secara empatik tuh kan kita pengennya tuh bisa merasakan emosinya orang lain apa tuh melihat si apa tuh orang melihat bagaimana kita merasa jadi orang lain gitu kan. Nah, Mm-mm. ini bisa jadi begitu juga nggak sih? Emosi itu menyebar kayak gitu. Sebenarnya benar, kayak emosi itu menyebar. Kadang Hmm. misalnya nih, orang bisa aja ketika dia melihat sebuah konten, dia Hmm. sebagai audiens netral nih, dia nggak tahu Nyimas siapa, dia nggak tahu, dia nggak pernah nge-gym, Hmm. dia nggak tahu nih norma gym yang banyak dibahas sama orang tuh seperti apa. Iya iya iya. Terus Ah, itu ketika kan. dia melihat konten tersebut, dia ketika membaca narasinya, dia mulai gampang terinfluence tuh dengan yang ditulis orang-orang yang kayak wah ini nggak sopan, ini nggak sesuai sama norma gym, ini kan tempat terbuka dan yang lain-lain. Dan sebenarnya itu sangat common karena ya balik lagi ketika misalnya kita ngomongin soal orang berkomunikasi secara empat, sorry, ketika kita berkomunikasi di media sosial ya kita ketika kita mendapatkan sebuah informasi apapun pasti kan kita akan memproses secara emosional maupun secara kognitif gitu. Kayak kita memproses, oh ini make sense nggak sih narasinya orang ini? Oke, ini make sense. Berarti kita bisa terpengaruh juga nih sama apa yang dia omongin. Karena ya balik lagi ketika orang-orang berkomentar pasti ada bumbu-bumbu personal juga yang mereka masukkan. Kayak misalnya bayangin deh kalian nge-gym tapi kalian di videoin tanpa eh, izin kalian dan segala macam. Nah, kayak gitu sih Mas. Dan juga Hmm. untuk tap in juga ke masalah Mas Dado tadi. Kan sebenarnya kalau kalau kita ngomongin Nyimas tadi pasti Nyimasnya juga sempat berpikir gitu bahwasannya kayak ini konten nih kontroversial nih. Karena satu dia misuh-misuh di situ, dia marah-marah di situ dengan bahasa yang ya tidak common lah untuk orang-orang dengarkan in general settings. Nah, tapi lucunya mungkin ini eh, analisis gembel seperti biasa itu adalah ini a part of kita bilangnya apa ya, gym culture yang ada di media sosial. Karena apa? Karena kalau misalnya di luar negeri, kalau teman-teman ada yang pernah melihat dan terpapar nggak ya? Ada namanya content creator namanya dia Joey Swall. Ada yang kayak gym bro banget Oh, lah dan oke. segala macam. Nah, Hmm. dia kegiatannya sehari-hari sebagai influencer itu adalah dia mereact video-video permasalahan di gym kayak ya kayak video-videonya Mbak Nyimas ini gitu. Jadi yang Hmm. kayak kalau ada yang misalnya dia Gerakannya marah salah di anu nih di apa tuh harusnya nggak bukan kayak gitu oh bukan kayak gitu. Hmm. bukan masalah gitunya, tapi masalah yang kayak Hmm. misalnya ada seorang kreator dia nge-gym terus habis itu ada yang lewat dia marah-marah. Nah, itu dia dia bakal nge-react terus bilang ini adalah em, culture gym yang toxic. Nah, dia sering kayak gitulah. Dan begitu pula Oh. sebaliknya gitu. Kayak kalau ada yang saling Sorry, support di sorry. gym, dia Yang dia bilang yang dia bilang toksik tuh yang lewat atau malah yang ngerekam nih? yang rekam. Oh, yang ngerekam. Dia Oke. ini dia dia Hmm. pro menghargai
ruang orang di gym gitu, ruang ruang publik terbuka ya. dan Oh. segala macam. Dan Hmm. dia selalu mengutamakan bahwasannya kalau misalnya mau konten di gym harus izin, ya kayak gitulah dan Hmm. segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat di kolom komentar tersebut dan beberapa kolom komentar permasalahan-permasalahan serupa di kita bilangnya mungkin di sini di US berarti ya, atau di luar negeri, itu Hmm. pasti pro dan kontranya itu seimbang gitu. Hmm. Karena ada yang mungkin mereka simpatetik ke orang-orang yang marah-marah tersebut karena itu tadi ada mereka merasa bahwasannya yang kayak ya harusnya itu hak pribadi dong untuk ngerekam di gym dan segala macamnya. Tapi di sisi lain ada yang juga bilang bahwasannya yaitu norma gym adalah norma ruang terbuka seperti itu. Nah, jadi kayak gitu sih ketika misalnya dan mungkin yang jadi tambahan lagi adalah kan kita bisa melihat nih bahwasannya orang Indonesia punya kecenderungan untuk bukan menghakimi ya karena tadi Mas Dado bilang tapi ngejudge gitu. Em, Rame-rame bahkan sampai ngedoxing. Ini bahkan aku tadi ngelihat Instagramnya Mbaknya udah nggak ada gitu di Instagram kayaknya udah diaktif gitu. Eh, Nah, em, ketika melihat sebuah arena yang udah kelihatan nih dominasi warnanya itu adalah bahwasannya orang-orang nggak suka sama si Mbak Nyimas udah mulai nge-shaming dan yang lain-lain dan nggak setuju dengan apa yang dia lakukan di konten tersebut, pasti kebanyakan orang-orang meskipun mereka setuju dengan apa yang dilakukan Mbak Nyimas misalnya, atau mereka tidak tidak searah lah dengan eh, narasi yang orang-orang bangun, mereka tidak akan berani untuk berkomentar karena takut akan juga diserang balik gitu. Kayak merasa yang kayak wah kamu sama aja nih kayak Mbak Nyimas, wah kamu KTP mana dan segala macam. Nah, itu kan sangat common gitu iya, iya, iya. untuk terjadi di Hmm. media sosial kita dan pasti akan membawa-bawa label-label personal dan segala macam dikait-kaitin sama agama, dikait-kaitin sama gender, dikait-kaitin sama hal-hal lainnya. Kayak gitu sih Mas Evan. Iya, iya. Gitu. Oke, kalau ini apa tuh? Kita mungkin ngomongin ke dari apa kultur media sosialnya ini. Ini kan sebenarnya kalau media sosial tuh kan, oh ya sebelum itu aku mau ngingetin lagi buat teman-teman kalau mau langsung nanggepin, boleh silahkan langsung rasain aja nanti. Oh langsung aja, oke silahkan. Monggo Mas Ega. Oke, Hmm. jadi terima kasih Mas Dedo dan Mbak Wah, Sasha dan Evan. saya kecewa Ya, kameranya nggak on, kecewa nih. Eh, on dulu sorry dong Mas, Mas. ini lagi tidak memungkinkan begitu. Nah, Nggak boleh jadi baju ya. apa? Iya, jadi gini, em, ya menarik ya tadi ya apa yang Hmm. disampaikan teman-teman bertiga ini ya, eh, cukup membangkitkan pertanyaan eksistensial kayak gitu. Wih, ini kenapa ya kok orang-orang pada marah gitu? Eh, aku jadi keinget gini teman-teman. Ini sharing aja sih. Jadi em, ada satu penelitian dari UC Davis. Em, ada seorang peneliti di Amerika Serikat itu. Dia seorang cognitive communication itu researcher. Jadi dia menunjukkan bahwa sebenarnya amarah itu kan em, kenapa kita selalu terikat pada konten-konten yang sifatnya itu emosional gitu, Hmm. penuh amarah gitu. Eh, ini menarik temuannya dia ini. Jadi ketika orang itu disuguhi apa namanya konten yang amarah gitu, itu sebetulnya adalah orang yang sehari-hari ya atau bahkan sampai detik itu dia melihat konten itu dia selalu terjebak pada situasi kemarahan juga gitu. Nah, orang-orang yang sedang dirundung apa ya nuansa marah kayak gitu, instead of mencari hiburan, dia malah mencari hiburan yang berusaha untuk membangun semangat di dalam hidupnya. Itu ya dia justru mencari sesuatu, merasakan suatu kepuasan yang apa namanya berbeda ketika dia melihat konten yang base-nya itu juga berbasis pada kemarahan itu.
Itu temuan dari seorang cognitive communication researcher. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmah gitu ya, bahwa yang namanya konten amarah gitu, itu kayaknya memang berada di dalam apa menjadi menjadi suatu hal yang eh, menunjukkan bagaimana situasi emosional dari masyarakat kita gitu. Situasi masyarakat kita kok kayaknya memang selalu diliputi kecemasan, selalu diliputi ketidakpercayaan, selalu diliputi rasa ingin ngantemi, ngono kae. Sehingga yang menjadi persoalan itu adalah ya memang kondisi psikologi dari anak sorry dari warga digital itu sendiri, itu yang patut kita curigai. Nah, em, jadi teman-teman, kalau menurutku ketika kita membuat asumsi bahwa em, mungkin ini adalah apa namanya cara bagaimana konten kreator itu memanfaatkan eh, momen untuk memonetisasi apa namanya amarah itu, ya memang benar karena sepertinya mereka juga tahu bahwa masyarakat kita ini memang mudah sekali marah kayak gitu. Nah, Hmm. yang jadi persoalan berikutnya adalah begini kemudian. Oh, ini bukan maksud apa namanya menutup mencari solusi gitu yang final gitu ya. Tetapi kok kayaknya nih ketika kita menjadi bagian dari warga digital yang penuh amarah itu, kita perlu yang namanya mundur sejenak dari pentingnya untuk mundur sejenak dari hiruk pikuk media sosial. Gitu. Mundur sejenak untuk kita bisa merefleksikan kemarahan kita. Yang kulihat, aku jadi keingetan ya, seorang filsuf namanya Antonio Damasio itu, jadi dia membedain nih antara marah sama emosi. Gitu. Marah itu adalah suatu pengalaman reflektif. Emosi itu dia pengalaman yang sifatnya itu langsung seketika muncul ketika ada suatu apa ya, suatu trigger gitu. Nah, kok kita tampaknya itu berada dalam situasi yang emosional gitu, bukan marah beneran gitu. Ya, aku jadi curiga juga pada akhirnya kayak gini dengan situasi kayak gini jangan-jangan memang rasa kasihan kayak gitu ya terhadap orang-orang yo saya melaske ngono kae lah. Sorry itu saya ya teman-teman YouTube semua gini yang dari Indonesia ini aku nggak basa Jawa. Jadi saya melaske ngono kae eh, itu jangan-jangan mereka juga bukan berdasarkan pengalaman reflektif netizen gitu, tapi ini berdasarkan emosi aja gitu. Nah, ya maksudku dari sini kita bisa eh, ngambil hikmah kedua, yaitu adalah em, ada baiknya kita mundur sejenak gitu. Kita melihat suatu konten, setelah melihat suatu konten, ada baiknya kita melihat apakah ini benar-benar berguna buatku, gitu. Apakah ini benar-benar apa namanya terjadinya memang disengaja, terjadinya memang by setting, terjadinya memang sesuatu yang apa ya istilahnya merugikan kayak gitu. Nah kita apa namanya itu kurasa menjadi suatu apa namanya rage bait ini menjadi suatu efek samping dari doom scrolling itu ya. Kita dipaksa untuk terus-menerus mengkonsumsi suatu informasi gitu tanpa kita diberi jeda untuk berpikir dulu nih, diberi jeda untuk tidak berasumsi secara cepat gitu. Pokoknya kita asal marah wae, pokoknya mukane si Mbak E ngono kayak nyebai ngono kayak langsung pokoknya nek iso diantemi antemi langsung secara online kayak gitu. Nah gitu. Eh, itu secara garis besar pendapatku ya teman-teman ya itu monggo nanti kalau ada apa namanya tanggapan lain itu sangat dinantikan. Terima kasih. Oke. Menarik ya, Pak, dari Mas Eka.
Berarti apa tuh kita ngelihatnya tuh bahwa sebenarnya tuh reaksi ini nih apa istilahnya? Oke, apa tuh namanya media sosial tadi memonetisasi dari emosi yang sudah ada, emosi yang udah ada di masyarakat duluan gitu. Berarti sebenarnya bukan karena kontennya yang apa istilahnya tuh emang sengaja, ya kontennya sengaja nampilin apa emosi, tapi karena emang kita secara sosial emang sudah kebentuk atau sudah apa sedang dalam kondisi kita nih rentan untuk di apa di trigger gitu kan. Ibaratnya modenya ini lagi senggol bacok gitu. Jadi ada konten apa aja tuh jadi kayak ya nggak bukan urusan kita tapi kayak wah, ini nih aduh kesenggol nih rasanya i- ada kesempatan bisa apa bisa buat melampiaskan amarah jadi di apa itu digunakan kesempatan itu kan. Apa ya? Ada yang menarik juga jadinya kayak gini nih. Terkait mungkin ekspresi emosinya tadi itu. Kalau misalnya kita ngomong i- ini ya, apa media sosial ya. Media sosial itu kan semangatnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Tapi dalam beberapa kondisi, beberapa konteks fenomena yang terjadi tadi itu, apakah jadinya tuh kayak apa ya? Berekspresi itu perlu dibatasi nggak jadinya? Kalau Mas Dado, Mas. Kalau kita ngomongin, ya itu kan akhirnya tuh Nah, ini. ada ada apa Ini tuh emosi yang terlalu berlebihan Nah, ini diluapkan di media sosial. ini ini pertanyaannya jadi apakah ekspresi itu perlu dibatasi? Itu Heeh. saya mau tanya balik, apakah ini merujuk pada apakah media sosial itu harus dibatasi? Iya, jadi konteksnya bakal ke situ. Jadi karena apa tuh Oke. ekspresinya tadi perlu dibatasi, berarti kan ini perlu diatur media sosialnya kah gitu. Nah, bagi saya sebetulnya, nah ini mungkin unpopular opinion juga ya, mungkin saya Hmm. juga, wah ngopo tuh dadok gini, nah, kok ngomong. Kalau bagi saya media sosial tuh harus dibatasi, titik. Hmm. Karena bagi saya itu satu-satunya hal yang kalau tidak dibatasi itu orang itu bisa semena-mena di situ. Bukan semena-mena itu bisa macam-macam ya. Contohnya, eh, di Australia kalau nggak salah ada penggunaannya itu 16 tahun kalau nggak salah dan itu strict Hmm. sekali gitu. Nah, saya setuju sebetulnya itu. Karena anak-anak atau orang lah, orang dewasa saja itu belum tentu bisa berpikir dewasa. Apalagi anak-anak yang dituntut untuk berpikir menyesuaikan, loh itu kan cuma di media sosial. Oh tidak, bukan begitu Ferguson gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, sekarang kenapa banyak orang itu kok anxiety-nya luar biasa tinggi? Itu kemungkinan karena anak-anak muda ini melihat di media sosial itu realitanya bisa sangat beda. 17, 100 juta pertama saya di 17 tahun. Kamu bisa membayangkan nggak 100 juta pertama di 17 tahun itu yang jajannya itu cuma 5.000 sehari itu belum tentu bisa dapat apa-apa kok. Hmm. Ada anak bisa dapat 100 juta di umur 16 atau 17 tahun. Itu udah nggak kebayang. Dia mau beli sepeda ontel buat sekolah aja nggak bisa kok. Ini ada anak ison duit-duit 100 juta dan punya macam-macam. Nah itu karena media sosial menurut saya. Ya walaupun nggak media sosial itu nggak selalu jahat. Enggak. Tapi tadi saya bilang di awal, kalau sesuatu yang baik-baik itu sudah wajar. Ya memang kalau baik-baik ya baik gitu. Tapi kalau itu jahat, wah itu gimana cara mencegahnya? Kalau sesuatu itu kan sesuatu itu bukan bukan seharusnya. Oh seharusnya media sosial tuh gini 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 seharusnya gini gini gini. Ya itu kan seharusnya. Problemnya di dunia real itu di dunia apa istilahnya material kita ini kan kita nggak bicara seharusnya, kita bicara pada kenyataannya. Misalnya, pada kenyataannya media sosial itu nyebarin hoax. Pada kenyataannya media sosial itu membuat pertikaian polarisasi politik. Kenyataannya media sosial itu membuat doxing orang dan eh, kalau kata Mas Wisnu senyatanya gitu. Ya, jadi itu chaosnya di situ. Kalau dibilang apakah ini harus kebebasan itu harus diatur. Bebas sih ya,
Tapi bebas tuh harus punya aturan. Nah, masalahnya sekarang orang itu kebanyakan dia mau bebasnya, tapi tidak memahami aturan-aturan atau adab atau etikanya ketika dia berada pada media-media sosial. Atau sebetulnya bukan hanya etika ya, tapi juga dia bisa menggunakan media sosial, tapi tidak tahu cara sebetulnya media sosial itu logika bekerjanya seperti apa. Makanya saya bilang tadi kalau dia membaca eh, serat apa eh, kalau dulu saya kan pernah cerita tuh kalau dulu orang itu tahu tuh temen itu hebat atau enggak tuh ya teman-teman satu kelas mentok satu gang di kampung. Hmm. Kalau sekarang enggak, orang dari sekolah sebelah, kelas sebelah, kampung sebelah kita tahu, bahkan di sosmed kita tahu-tahu kaget aja lihat loh, katakanlah namanya Wisnu ya, wah si Wisnu dari kelas C kok tahu-tahu dia punya juara olimpiade, atau dia punya ini ya pikniknya ke luar negeri terus, atau dia tahu-tahu ke sekolah kayak gini naik pesawat jet misalnya gitu. Itu kalau di kita waktu di tahun 90-an kita nggak punya bayangan tentang teman kita yang lain kaya atau miskin atau pinter atau enggak, atau anak jenderal atau anak profesor, atau dia mungkin cuman anak tukang kayu gitu ya walaupun jadi presiden juga. Nah ini kita nggak pernah tahu gitu. Nah sehingga tadi kalau kalau harus diatur, bagi saya ya penting diatur. Seperti dengan video game harus diatur ya harus, nggak bukan berarti terus ini kan mainan bebas, enggak gitu. Sama sebetulnya seperti televisi ya diatur. Nah cuman tadi kembali lagi, orang kadang menganggap remeh media sosial. Khususnya di Indonesia sih. Kalau saya lihat di luar negeri itu sudah negara-negara maju sudah menerapkan ya sudah mulai banyak ya, bukan hanya mulai itu sudah menerapkan aturan-aturan tentang usia, tentang apa perkataan mungkin di dalam situ, tentang konten. Terus mereka punya mekanisme yang kuat untuk menghukum platformnya kalau mereka itu memviolation apa melanggar aturan-aturan itu dan seterusnya. Gitu Van. Jadi kalau menurut saya kalau harus diatur ya harus diatur. Kebebasan ya bebas, tapi bagi saya kebebasan itu ada aturan-aturan mainnya juga, nggak yang terus misuh-misuh dibiarin gitu ya. Karena orang kadang misuh terus alasannya, "Wah, ini freedom of speech." Enggak, yang lo Hmm. lakuin itu misuh bukan speech gitu loh. Nah, mereka nggak bisa bedain kritik, bahkan kritik sama marah-marah tadi ya Oke. nggak bisa bedain gitu loh. Nah, ini kan aneh. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang ke Mbak Sasa nih. Aku ngasih pertanyaan yang sama sih sebenarnya. Mungkin bakal beda konteksnya kan karena kalau Mbak Sasa ini kan native digital. Mungkin 3/4 hidupnya sudah di media sosial ya, bisa dibilang ya. Jadi gimana nih rasanya ketika apa tuh tumbuh dan besar dalam lingkup media sosial, kan udah ngerasain juga tadi mungkin yang apa yang kayak diceritain Mas Dado tadi itu ketika apa tuh banyak hal yang seharusnya kita nggak ketahui nih tapi jadi kita ketahui karena ada media sosial ini nih. Makanya dari itu tuh kira-kira perlu nggak pembatasan ini nih terkait media sosial? Nah, kebetulan saya berangkat dari keluarga yang cukup strict ya, Mas Oke. Evan, terkait media sosial ini. Oke. Jadi pun dulu ketika misalnya em, mengakses media Sorry, sosial, mulai main media sosial dari umur berapa berarti Mbak Dado? waduh, Ingat nggak? berapa ya? 4 tahun? Oh Wow, enggak ya. tidak ya. Em, SMP harusnya, Oke, SMP. SMP. Kelas satu SMP kelas satu. Oh, Kita kelas. kelas kalau mengakses dalam artian memiliki hak untuk akunnya punya, itu mungkin SMP Oke. kelas satu. Tapi Oke. untuk mengaksesnya in daily basis atau mungkin lebih rutin dan segala macam SMP kelas 2, SMP kelas 3 gitu. Hmm. Nah, sebenarnya benar apa katanya Mas Dado, banyak ke apa ya kita bilangnya? Hal yang kita juga tidak bisa bergantung sama, kita bilangnya berarti apa ya, literasi digital, bergantung sama dalam artian kita hanya eh, bergantungnya sama kata-kata seharusnya. Seharusnya media sosial digunakan lebih bijak, harusnya anak kecil tidak menggunakan media sosial dan yang lain-lainnya. Tapi faktanya pun separah-parahnya penerapan apa namanya, penerapan peraturan terkait umur, kalau nggak salah X dan juga TikTok yang paling strict terhadap hal tersebut, karena melihatnya dari umur yang dimasukkan di birthday dan yang lain-lainnya itu, mereka juga pasti menemukan celah gitu untuk menggunakan platform tersebut, entah memalsukan
data, entah habis itu mereka menggunakan akun orang tuanya, dan bahkan pun beberapa orang tua juga yang kayak, oh ya udah nih pakai aja akunnya mama atau pakai aja akunnya papa dan yang lainnya. Dan memang pembatasan media sosial ini tidak hanya pembatasan ya, mungkin juga perlu pengawasan gitu terkait penggunaan media sosial terlebih untuk anak di bawah umur gitu kita bilangnya, karena ya balik lagi anak-anak anak-anak ini let's say mereka udah di atas 13 tahun, mereka sudah bisa mengakses media sosial sesuai dengan policy guidelines dari platform-platform tersebut. Tapi ketika mereka dipaparkan oleh itu tadi mungkin ekosistem atau mungkin lingkungan yang cukup toksik algoritmanya, di mana ngeblame atau misalnya mereka berkomentar dengan kata-kata kasar dan yang lainnya, itu ada rasa mungkin kalau untuk digital native atau mungkin anak-anak yang em, aku pernah bertanya kenapa mereka berkomentar jahat di media sosial, ya mereka Hmm. merasa FOMO, balik lagi. Mereka merasa bahwasanya it's a part of achievement untuk bisa jump in atau enggak mengikuti wave yang ada di dalam algoritma media sosial mereka. Gitu. Itu sih tidak hanya pembatasan namun juga pengawasan untuk anak-anak. Oke, berarti oke. Monggo ya. Waduh, waduh, Giliran tadi Mas. langsung. Oke, banyak kok ya. Mas Abizan dulu tadi kayaknya yang resen tadi. Monggo Mas Abi. Oke, ya, Ya. thank you Perkenalan Mas. diri dulu, Ya, Bung Nova. terima kasih buat Hmm. kesempatannya. Selamat malam Mas Mbak, teman-teman semua. Eh, Malam. aku Apizan dari S2. Oh, ngawur Mas Abi yang anxiety. Ya, aku dari S2 ya, genap 2022. Ini menarik sebenarnya pantikannya terkait eh, mbak-mbak nge-gym ya. Sebenarnya aku mau sharing aja sih, kenapa kemudian particularly ya, secara khusus kenapa kemudian eh, mbak-mbak itu nge-shoot ya satu satu gerakan dia nge-gym dan dia marah-marah ketika ketika ada orang lewat. Ini aku mulai dari apa yang sempit banget. Jadi kalau kita ngomongin budaya nge-gym dan ngonten di gym itu udah jadi satu satu fenomena baru ya, apalagi setelah banyaknya apa fitur IG Story, Reels, TikTok, eh, Short YouTube dan lain sebagainya. Dari apa yang pernah aku baca, aku lupa ini satu artikel akademik atau artikel populer. Intinya bahwa em, kalau dilihat dari apa praktik nge-gym ini, eh, satu orang itu perlu ngonten karena untuk progres sebenarnya. Jadi aku mencoba memahami bahwa orang itu mengonten dia saat nge-gym itu untuk tracking progress. Dan kayak yang Mas Evan tadi bilang gitu loh, mungkin fenomena-fenomena orang nge-gym sambil direkam itu nggak cuma di Indonesia, di luar juga ya, terutama di Amerika. Mbak Sasha tadi juga sempat nyinggung ke situ. Di satu sisi itu emang untuk tracking progress. Dan kedua, em, ada unsur ego sebenarnya. Em, kebetulan, oh, tadi siang ketemu Mas Abi katanya lagi nyari materi tentang topik malam ini. Enggak. Enggak. Kedua, em oh mau lali. Nah, kalau ngomongin nge-gym itu sebenarnya ada ego dan dari beberapa video gym serupa yang orangnya marah-marah waktu ada orang lewat, itu ada satu gerakan yang identik. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah deadlift atau squat atau apa itu ya, yang pokoknya yang bebannya itu testing their limit. Nah, oh, bukan oknum gym bro, bukan. Nah, jadi karena testing the limit itu tadi sehingga perlu untuk direkam. Nah, dan ketika ada orang yang dianggapnya merusak suasana itu dia langsung kayak ya apa gitu loh. Ini satu momen apa ya? Aku mau record ini untuk satu pencapaianku tapi terganggu. Nah, jadi ada apa ya? Satu satu ego yang tersentil juga jujur. Nah,
Makanya kan tadi Mas Dadok juga mengawali kalau membahas fenomena marah-marah, apalagi pantikannya dengan Mbak Nyimas Laula ini, layernya banyak gitu loh. Kalau kita ngomongin layer yang makro, ya benar tadi ada attention ekonomi. Tapi kalau kita mau masuknya ke kenapa ada orang kemudian bisa sampai semarah itu saat ngerekam dan terganggu ya, dua hal itu tadi ya, teman-teman. Ketiga, nah ini kalau yang ketiga nyambung ke apa ya konteks makro ekonomi attention ekonominya ini kupikir case Mbak Nyimas Laula ini unik karena eh, kebetulan kan aku juga ngikutin apa ya beberapa fotografer dan Mbak Nyimas Laula ini salah satu fotografer yang vokal di bidang-bidang kemanusiaan. Oh, SJW-nya, iya dia SJW-nya malah fotografer latar loh belakangnya ini. fotografer malah ya Iya, sebenarnya. dia Aku dia baru tahu. SJW, maksudnya SJW banget gitu loh, Oke, oke, fotografer oke. dan SJW sekali karena Ya. isu-isunya Hmm. terkait LGBT, environment, Hmm. Hmm. apa human activism dan Hmm. kupikir dengan dia melakukan satu adegan yang marah-marah itu kemudian jadi viral, Viral. itu tuh beneran jadi komoditi. Jadi orang Indonesia tuh kan suka sesuatu hal yang paradoksal ya. Dia orangnya Hmm. personanya baik tapi kok bisa, mohon maaf, Oh, kan ya. dia ada satu umpatan ya, Hmm. apalah gitu setelah dia ngedrop bebannya itu. Nah, kupikir Hmm. ini bukan masalah marah-marah lagi ya kalau kita ngomongin komodifikasinya atau apa, tapi ada unsur dia itu siapa dan dia melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dicitrakan Hmm. selama ini. Makanya kan tadi Mbak Sasha juga atau Mas Evan ya tadi sempat nyinggung juga, akunnya hilang gitu kan. Akunnya hilang karena sampai yang didoxing atau apa. Hmm. Mm-mm. Dan menurutku ini nggak cuma Mbak Nyimas Laula dan mungkin semua orang yang citranya baik-baik dan dia blunder gitu loh. Hmm. Kalau ini kita mau ngomong lebih dari marah-marahnya ya, intinya semua hal gitu loh. Nggak cuma karena dia marah, misuh, tapi mungkin ya orang Indonesia kan juga suka misalnya kayak mohon maaf pemuka agama selingkuh, pemuka agama ngapa ketahuan ke diskotek atau apa. Sama halnya dengan premis film Budi Pekerti juga kan gitu. Nah itu Ya, loh ya, ini. ya, ya. Hmm. Jadi itu sih kalau ngomong spesifik ke Mbak Nyimas Laulanya ya itu tadi. Eh, Satu fenomena memang ketika orang nge-gym ya ini istilah ego lifting. Nah ini yang aku lupa sampaikan. Ada satu Hmm. term namanya ego lifting di mana orang-orang yang gym bro, gym sis itu tadi gym addict eh, eh, mencoba untuk challenge dirinya untuk mengangkat beban yang mungkin itu akan jadi personal record atau apa gitu. Nah, ketika itu direkam, mungkin untuk flexing juga ya, kita nggak tahu benar kata Mas Dado, kita nggak tahu niat orang itu apa, dan kebetulannya juga kok ada orang lewat. Persis banget kok ini kalau teman-teman ya Mas Mbak lihat di video-video YouTube yang di Amerika juga scene-nya sama persis, selalu dengan gerakan yang kurang lebih sama, mungkin kayak Mbak Nyimas Laula gitu. Ada orang nggak tahu lewat, kemudian dia langsung banting marah-marah dan jadi obrolan juga. Nah, itu betul tadi. Akhirnya efek berantai kan. Ada orang reacting this gym pro angry in gym apalah gitu. Gitu sih Mas Rifan ya dan teman-teman. Thank you, thank you. Oke. Terima kasih Mas Abi. Tadi ada Mas Wisnu sama Mas Ocim ya tadi kayaknya tadi. Resen juga. Monggo tadi kayaknya Mas Wisnu dulu tadi ya. Siapa? Mas Wisnu Ove. Siapa tadi? Wisnu Ove. Atau Mas Ocim. Monggo kalau mau Mas Ocim duluan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Monggo perkenalan diri dulu Mas. Oke, perkenalkan saya Ocim dari Genap 2024, Magister Ilmu Komunikasi. Lagi mahasiswa aktif ya masih. Oke, siap. Salam kenal. Ini sebenarnya menarik ya topik ini dan mungkin ini juga salah satu hal yang menarik dalam topik ini terkasus kasus apa sih yang kemarahan Nyimas itu ya. Hmm. Nah, kalau dari aku mungkin ini aku menambahkan sedikit aja. eh, dari kasus Mbak Nyimas ini, kalau misalkan kita melihat dari perspektif, ini aku sempat membaca terkait konsep moral kontingen.
dalam komunikasi digital gitu ya. Nah, dalam kajian komunikasi digital itu kan kalau misalkan kita melihat dari konsep moral kontingen ini yang kalau nggak salah ini dikembangkan oleh Brady, yaitu eh, melalui model MAD, yaitu Motivation, Attention, dan Design. Nah, di sini model ini kan juga dijelaskan bahwa konten yang bermuatan moral emosional, khususnya kemarahan, menyebar lebih cepat. Penyebaran itu akan lebih cepat karena ada tiga faktor ya yang saya ketahui. Itu pertama, ada motivasi individu untuk menunjukkan identitas moralnya. Yang kedua itu adalah konten semacam ini secara kognitif itu lebih menarik perhatian. Dan yang ketiga, desain algoritmik platform yang memang mengaplikasikan konten emosional itu sendiri gitu. Nah, sempat ini ini kan udah dari kemarin ya, untuk diskusi ini yang udah ada di IG gitu. Nah, sempat aku membaca ada penelitian terkait bagaimana mereka itu menganalisis sekitar 12,7 juta tweet dan menemukan adanya pola social learning. Nah, di sini saya membaca dari publikasi studi Brady tersebut yang dimana di sini pengguna itu secara bertahap belajar mengekspresikan lebih banyak on track karena setiap ekspresi itu juga merupakan kemarahan yang direward oleh sistem dengan like dan share yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi menurut aku ini bukan sekedar fenomena psikologis individual, tetapi produk dari desain platform itu sendiri gitu, Mas. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan kasusnya Mas Laula, siklus yang terjadi itu dari video asli, lalu dihujat, lalu diparodikan. Nah, ini salah satu hal yang konsisten dengan pola-pola tersebut gitu. Nah, yang menariknya untuk didiskusikan mungkin ya, eh, di sini ada pertanyaan struktural yang dimana siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dari siklus ini gitu. Nah, tadi kan sudah disinggung oleh Mas Dado, oleh Mbak Sasa juga terkait ekonomi, politik dan lain-lain itu juga gitu kan. Nah, apakah di sini juga publik itu berkomentar ataukah platform dan aktor-aktor itu juga memproduksi ulang konten itu eh, menjadi engagement mereka gitu. Nah, di sini juga menjadi salah satu refleksi ya mungkin sebagai bagian dari audiens digital gitu kan. Sejauh mana sih partisipasi kita itu dalam mengomentari atau membagikan konten semacam ini, apakah ini murni didorong oleh kepedulian substantif atau sejauh mana sih ini juga merupakan respon yang sudah terlatih atau ini salah satu intensif platform itu sendiri gitu. Mungkin itu aja sih Mas tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Ocim. Tadi apa Mas Wisnu mau nambahin lagi Mas? Gimana Oke, nih, Mas Wisnu? Sore lagi bersantai juga ya, jadi oke. mendengarkan suara Mas Abi yang mikrofonnya jadi enak nih. Nah, Oh ini ya, Malah Chris, kayak Chris penyiar kayak ayam radio Abi. crispy, kayak ayam crispy. kayak ini apa penyiar-penyiar zaman dulu gitu ya. Ya saya sebagai orang lama mungkin saya lebih lama ya di sini ya, kecuali ada Banovi kalau di Banovi ngomong. Cuman eh, ya di era yang dulu susah cari informasi, kemudian sangat terbuka ya, luar biasa memang kalau membandingkan gitu ya. Kemudian juga di saat kita mencari banyak pengetahuan, dulu kan susah ya carinya gitu ya, harus cari perpus gitu. Dulu carinya nggak semua buku ada ya, buku-buku zaman sebelum reformasi itu kan banyak yang dilarang ya, kayak buku-bukunya Pramudia, buku-buku yang lain-lain tuh yang ke arah kritis itu kan dilarang. Nyarinya susah banget gitu. Nah sekarang ini kan nyarinya mudah, sehingga orang merasa berpengetahuan lah gitu ya. Orang yang baca satu dua buku serius merasa bahwa wah ini sudah setara Prof ini gitu ya. Padahal baru baca dua buku gitu. Ya, ya ini mungkin dekat dengan itu ya, dengan orang merasa expert dengan baca satu dua buku, merasa sama dengan orang yang memang mendalami itu bertahun-tahun. Bahkan juga orang yang bertindak dengan orang yang beropini itu dianggap sama. Padahal belum tentu gitu ya, karena dulu di awal-awal perkembangan mesin pencari, ada keluarga di India yang istrinya hamil besar, suaminya nggak mau membawa ke dokter. Dia bilang, saya baca semua buku dokter kandungan dan saya ingin menolong
istri saya gitu nanti ketika melahirkan tanpa pendidikan dokter. Dan istrinya setuju-setuju aja. Pada akhirnya ketika saatnya lahiran udah terlambat dia menolong istrinya ya akhirnya istrinya meninggal, anaknya juga meninggal bayinya. Karena dia merasa dia bisa, dia belajar segitu banyak pengetahuan dari katakanlah mesin pencari, padahal dia nggak pernah berlatih sebagai dokter gitu. Pada akhirnya apa namanya ya gagal gitu. Artinya media sosial dan semua hal yang berkaitan dengan media baru itu memunculkan ego tadi ya, kepedean gitu ya. Orang-orang ini merasa bahwa dengan banyak ngomong dia semakin pinter, dengan baca sedikit buku satu dua dia merasa pinter dan seterusnya gitu. Sehingga ya tadi saya setuju dengan Mas Dado ya. Bagaimanapun teknologi itu kan punya apa? Punya katakanlah esensinya sendiri ya. Media sosial itu kan esensinya keterbukaan. Tapi ternyata kita sebagai pengguna tidak semua siap dengan keterbukaan itu. Dengan dunia yang transparan, dengan aktivitas orang-orang yang beragam, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau berhasil kita iri, kalau gagal kita syukuri. Nah, ini kan seperti itu. Bukan sebaliknya, kalau berhasil kita jadi pengen belajar, kalau ada yang gagal kita jadi kasihan atau kita berusaha membantu. Itu enggak loh. Rata-rata itu kejadiannya itu tidak diinginkan. Kalau ada yang berhasil kita iri, berlebihan. Kalau ada yang gagal, kita syukurin. Tadi kayak kata Sasa tadi ya, kalau ada yang benar, kita cuekin aja, adalah memang udah seharusnya benar. Tapi kalau ada yang salah, kita hukum ramai-ramai. Bergerak sebagai kawanan yang menghukum itu ya. Kayak kasus kemarin tuh ada temennya Mas Dado yang dosen UNES yang pusing kan karena mahasiswanya cuman komen beli apa namanya beli makanan online, cuman komen aja. Ya mungkin bagi saya komen itu ya memang cenderung melecehkan. Tapi kan masa segitunya sih kampusnya digeruduk gitu. Dikepung betulan, itu kalau misalnya dia keluar di kerumunan itu habis itu. Tapi dia kan bersembunyi dan akhirnya minta maaf. Tapi poinnya juga, ya dia salah. Tapi apakah harus dihukum semacam itu? Kayak yang di UI juga itu kan. Dia memang salah, tapi apakah kemudian harus dihukum dan diadili secara massal? Lalu apa bedanya dengan ya masyarakat tanpa hukum zaman dulu? Diadili ramai-ramai, dirajam, dilempar. Kan sama aja. Dipermalukan semacam itu. Atau yang di UNY, yang aktivitas homoseksual. Mereka memang blow on juga gitu ya, ciuman di tengah depan perpus gitu ya. Hetero aja kalau begitu juga pasti kena. Ini dua-duanya laki-laki dan kemudian yang saya sedih orang tua sampai minta maaf. Apa urusannya? Emang orang-orang itu Tuhan. Tapi itu yang terjadi, nangis-nangis minta maaf. Kemudian media sosial yang lainnya apa namanya menggemakan itu seolah-olah ini memang salah. Kasihan orang tuanya apa namanya kerja berat harus minta maaf. Tahu anaknya akan masuk neraka dan seterusnya karena langsung langsung ke sana dan itu juga salah satunya ya tadi ya persekusi terhadap boti yang seolah dilegalkan. Saya kaget terus terang gitu ya karena saya mendengar komentar sendiri teman-teman saya yang jelas-jelas pendidikannya S3 gitu ya atau ya, orang berpendidikan lah bukan cuma mahasiswa tapi dosen-dosen sendiri statement terhadap boti itu dan mereka menyerang bukan divisi politik saja ya, tapi dosen-dosen di kampus-kampus lain ngeri loh itu. Bilang ya itu memang apa namanya layak dihukum nanti kita kan kena azab Nabi Lut. Oh gila, come on. Yang saya kaget karena itu keluar dari ucapan orang intelektual gitu. Yang saya kira itu sudah selesai ya. Mungkin kalau divisi pol sudah merasa ya apa namanya hal-hal semacam itu ya ke apa namanya menerima perbedaan dan seterusnya. Tapi mungkin ya di tempat lain nggak seperti itu. Walaupun ya cara kerjanya tinggi. Ya apa ya ada sesuatu yang justru malah saya sadari oh iya justru dengan media sosial ini banyak yang udah terpancing ya walaupun dia pinter sekalipun dia pendidikan tinggi gitu ya dan itu kelihatan di dalam apa namanya kondisi sekarang gitu ya di mana polarisasi sangat tinggi gitu ya tadinya 2014 saya kira identitas yang bisa dimainkan hanya agama yang dua kali muncul ya, terutama di 2014 dan di 2019, tapi 2019 sudah sedikit ya, tapi karena 2016 2017 tuh apa namanya ada dua akun penyebar ujaran kebencian dan hoax yang besar gitu ya, besar banget waktu itu. Kalau yang 2014 itu kan obor rakyat, dia selebaran model gitu ya. Tapi kalau 2016 2017 itu dua akun media sosial ya betul-betul nyebarin ujaran kebencian. Punya syaratkan satunya eh, ini ya MU Cyber Army gitu. Nah,
bukan MU tapi yang lain. Artinya dua itu kan sangat besar waktu itu, dan ketika duanya ini apa namanya, pemegang akunnya sekelompok ya ditangkap dihukum, agak turun tuh. Tapi sekarang jadi lebih susah ya, karena sekarang kemudian lebih tersebar dan tidak mengelompok mereka. Sangat banyak dan masih banyak. Coba aja dicek di thread sekalipun gitu ya. Thread kan agak lebih sopan data petik ya dibandingkan dengan X. Itu ada kok beberapa akun yang ayo kita memburu boti gitu. Ya karena juga dipengaruhi oleh politik ya, kemarin juga negara mengeluarkan aturan apa namanya sebagai bahaya nasional gitu. Ya bagi saya itu berlebihan karena apa namanya katanya kita ya media sosial itu kan mendorong apa penerimaan kepada keberagaman. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, keberagaman itu semakin dibenci. Identitas itu saya kira tadinya soal agama aja, soal kelas, soal apa namanya orientasi seksual, tapi ternyata juga semua soal gitu ya, soal brosis di gym lah, soal culture sepatu lari lah, dan apa-apa yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Coba deh, saya sama Mas Dada tuh kadang-kadang pagi itu kita kalau ketemu pagi-pagi tuh udah memetakan nih apa sih yang bikin orang sampai bertarung segitunya. Sekarang yang dibincangkan itu sepak bola gitu ya. Cuman gara-gara si tim A kalah, tim B menang, semua kemana-mana larinya gitu ya. Wah ini pasti ada drone nih sehingga golnya Alvarez bisa masuk gitu. Ah, come on, sampai segitunya kan sepak bola, sampai harus percaya konspirasi habis-habisan demi untuk membela timnya yang kalah gitu. Dan seterusnya lah, semua hal bisa gitu. Tadinya yang saya kira akan menimbulkan konflik itu hanyalah soal-soal identitas yang berat ya, yang memang cenderung kontroversial seperti agama, etnis, kelas, usia, jenis kelamin. Tapi sekarang bahkan identitas yang remeh-temeh, merek sepatu tuh jadi ribut. Apalagi jadi ribut gitu ya. Mas Dado tuh sama saya ribut banget soal teh dan kopi gitu. Kalau teh itu ringkih gitu, kalau kopi. Tapi itu bercanda. Kalau bercanda sih nggak apa-apa. Tapi ada yang serius banget. Saya kira bercanda tapi serius ya. Dan juga orang senang jadi polisi gitu ya. Menghukum habis-habisan. Merasa benar. Sebenarnya ya dia juga nggak benar-benar amat. Tapi karena sekumpulan orang yang menyerang, itu diserang betulan, dihabisi. Jadi dapat kesempatan untuk menghukum orang, dan ada alasannya itu rebutan untuk menghukum. Tapi belum tentu dia juga benar gitu kan. Belum tentu dia seorang pengguna media sosial yang baik gitu. Nah ini yang apa? Menurut saya justru malah semakin semakin ini ya. Dulu kita belajar bahwa perkembangan media itu akan seiring dengan perkembangan peradaban. Dulu sekali orang percaya bahwa terutama ini ya utopian ini kan percaya wah media sosial akan membawa kita pada demokrasi. Dulu saya ingat banget waktu saya dan beberapa teman itu memprotes ke DPR ya, bahkan hadir tuh di RDPU di DPR sana, bahkan salah seorang yang sekarang jadi Menteri Kominfo itu memprotes. "Ah, ngapain Anda ini memprotes media gitu?" Dia dulu jadi TV kan, sebelum sebelum jadi anggota DPR. Kenapa memprotes apa namanya keberpihakan TV? Sekarang itu juga nanti kalau ada media sosial akan lebih terbuka lagi gitu-gitu. Gak usah dibatasi lah karena ini memang apa lumrahnya perkembangan teknologi. Dan waktu itu pun eh, apa dia nggak baca kali ya bagaimana medianya Rupert Murdoch itu orang di Inggris karena memberitakan soal penculikan apa namanya kemudian dibocorkan karena harusnya mereka udah tahu gitu, bahwa polisi itu kalau dikasih tahu akan bisa menggagalkan penculikan itu gitu. Tapi demi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan juga unik gitu ya, mereka memasang apa namanya perekam di situ dan disiarkan secara live. Mereka sendiri yang bisa meliput itu tanpa polisi tahu. Akhirnya terlambat. Itu mungkin nanti Evan dan teman-teman bisa ya cari peristiwa itu ya. Kenapa News of the World itu kemudian nggak laku di Inggris dan mati ya, punyanya Rupert Murdoch tuh. Nah itu kemudian anak itu yang diculik meninggal akhirnya karena dibunuh penculiknya. Langsung News of the World itu diserang oleh masyarakat Inggris karena mereka dianggap menutupi informasi yang bisa membantu polisi. Itu titik balik media. Ya dulu saya ya mungkin kita semua lah ya diberikan doktrin bahwa media itu akan selalu netral, baik dan seterusnya. Tapi kenyataannya media itu kan alat aja ya. Kalau yang menggunakannya baik ya akan jadi baik, kalau buruk yang buruk gitu ya. Dan memang pemusatan kepemilikan punya tendensi untuk memperburuk kualitas media. Dan itu terjadi pada News of the World ya. Dan bahkan ini kan juga terjadi waktu yang Inggris menang,
dan pahlawannya itu si apa namanya High Jude ya, Jude Bellingham. Kan padahal di pemberitaan pers Inggris waktu itu di Bellingham gak usah diajak aja, mainnya jelek. Tapi dia jadi pahlawan. Orang kemudian nyalahin media. Ya memang media kan tidak pasti benar kan. Belum pasti benar. Dia pasti memberikan apa opini sesukanya dia aja. Bisa benar bisa salah kan. Di dalam kasus News of the World kemudian sampai ditutup tuh News of the World. Ya, kalau teman-teman baca cerita itu. Nah, pada waktu itu bahkan seorang anggota DPR Komisi 1 membela media itu harus bebas. Bebas-bebas ya kalau perlu gitu ya. Dan itu contoh dia adalah media sosial yang waktu itu baru awal-awal muncul tahun-tahun 2010, 2012 ya. Dan kenyataannya kita lihat sekarang media sosial itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terkontrol di Indonesia. 2017 saya ke Peking dia di sana. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan pengambil kebijakan di sana. Ya, tentu saja tidak ingin meniru Cina ya, karena memang beda ya sistemnya gitu. Tapi mereka bilang saya waktu itu memang berpikirnya ala Indonesia, kenapa nggak ada oposisi? Kenapa media dibiarkan harus sama kayak pemerintah, media yang umum? Ya, di sini nggak ada oposisi, dia bilang. Media sosial pun kami larang. Kami udah tahu dari awal kalau Google yang masuk, pasti Google akan membawa suara Amerika. Kami nggak mau. Jadi daripada apa namanya dulu masih sekitar apa namanya sekitar satu satu miliar, daripada nanti ada sekitar setengahnya lah 600 apa namanya 600 juta orang yang sibuk ngomongin satu kebijakan daripada kita sibuk ngomongin terus, mendingan udahlah dikerasin aja yang ngomong yang berkompeten aja, nggak semua orang ngomong. Dan tadi pagi saya dapat pelajaran itu juga, ada seorang pejabat UGM yang dia bukan dari Visipol, dia ngomong soal apa demokrasi gitu ya. Ya kadang-kadang demokrasi itu perlu, tapi kemudian siapa yang bertindak, siapa yang menjalankan seperti keharusannya gitu. Kalau semua orang sibuk berargumen dan tidak ada yang melakukan, ya nggak jadi juga kan suatu kebijakan, dia bilang kebijakan yang baik karena kita punya prinsip-prinsipnya gitu. Tapi untuk menentukan prinsip-prinsip itu kita sibuk terus berdiskusi, berargumen, pada akhirnya prinsip-prinsip yang baik itu malah tidak diterapkan. Mas Dadong tadi juga mungkin mendengar ya, ya udah itu kampus kita memang prinsipal semacam itu. Ya nggak apa-apa, kita diskusi terus. Soal soal kejahteraan nanti aja, itu kan urusan yang lain. Tapi tadi seorang apa petinggi UGM tadi ya, kita harus ambil keputusan. Kalau kita tidak ambil, sampai kapan kita diskusi terus? Nggak bakal selesai-selesai kan gitu. Apa namanya? Ya pada akhirnya memang harus ada yang bertindak, sama kayak sekarang. Kenapa kita begini-begini terus untuk kondisi media sosial ya tidak membaik perkembangannya, ya karena kita biarkan. Karena hal-hal yang tidak esensial justru terjadi dalam perbincangan itu. Yang esensial terjadi kadang-kadang di belakang tangan. Ya betul ya, bahwa no viral no justice. Tapi kenyataannya itu dalam dalam apa namanya dalam kejadian sehari-hari yang munculnya di masyarakat juga gitu. Oke, ada orang bersalah marah kemudian dihukum, kemudian kita senang. Ya sudah gitu. Tapi hanya itu aja kan. Tapi secara umum bagaimana dengan penegakan hukum? Apakah orang yang begitu hanya minta maaf selesai? Bagaimana yang selanjutnya, orang tidak harus berantem di jalan cuma gara-gara hal sepele? Kan nggak ada. Ya cuman itu terus tiap hari. Ada yang ngamuk, ketangkep, sama ngamuk, ketangkep, ya pasti metres 10.000 selesai. Bukan itu esensinya dalam sebuah sistem. Waduh, ngomongin sistem. Tapi kan ada apa namanya tindakan yang berulang di mana aturan itu ditegakkan gitu. Kan tidak ada. Terus berulang. Saya lihat tiap hari gitu, gitu-gitu yang sama gitu. Tapi gimana cara memperbaikinya, kan nggak ada. Karena tidak ada pengambil kebijakan yang bertindak. Ya kita gini-gini terus gitu. Sesuatu yang menurut saya kurang esensial lah. Ya kita ngobrol 2 hari 2 malam kan tentang sepak bola, belum tentu membuat kita jago bola kan, kecuali kita berlatih gitu. Ya kira-kira gitulah. Ya tapi memang sih mengasihkan ngobrol-ngobrol kan. Nih kalau nggak ada ngobrol-ngobrol kita juga nggak bisa. Asik kan ya. Itu Ya, sih, gitu sih kalau dari saya, oke. Mas Evan. Ya, Makasih. terima kasih Mas Wisnu. Ya, Pak, tadi udah dibahas ya terkait bagaimana sih, hmm, apa namanya, media sosial itu juga apa tuh memberi insentif terhadap marah-marah ini. Terus bagaimana sejarahnya sih, apa tuh harapan apa optimisnya juga terkait media sosial, bagaimana inginnya atau pengennya dulu tuh ya harapannya media sosial tuh jadi alat untuk apa namanya tuh membantu kita lebih bebas berekspresi. Ternyata malah jadi tidak terkendali. Jadi sebenarnya tadi
aku juga cukup tertarik sama tanggapannya dari Mas Abizan tadi terkait bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia ini kita cukup apa ya, cukup tertarik, cukup engaging dengan apa istilahnya fenomena di mana orang-orang itu apa istilahnya itu punya punya sisi lain gitu ya tadi kalau misalnya kayak ya aktivis yang ternyata tengil misalnya di media sosial atau misalnya pemuka agama yang ternyata mesum gitu. Nah, itu kan dua hal yang harusnya tidak apa tuh tidak ada dalam satu orang tapi ternyata ada dalam satu orang itu apa ya? Mungkin fenomena kalau terkait itu tuh bukan hal baru juga ya. Dan mungkin media sosial jadi lebih mengamplifikasi hal-hal yang udah ada di Indonesia ini. Cuma selain itu juga aku tertarik tadi itu terkait ini nih, apa namanya? Bagaimana kita tuh apa ya? Lebih suka apa ya? Narik orang-orang tuh ke bawah ya. Kalau apa tuh bahasanya istilahnya sekarang tuh kan crab mentality ya. Nah, aku pengen apa tuh kembali lagi ke Mas Dodo. Mas, kalau misalnya apa tuh terkait apa ya budaya-budaya negatif yang ada di media sosial ini sebenarnya kalau mau diomongin itu dia emang ada karena media sosial atau emang karena sebenarnya di Indonesia tuh udah ada apa tuh misalnya bibit-bibit budaya negatif ini cuma karena di media sosial baru kelihatan. Misalnya kayak apa tuh kita pengen apa tuh rame-rame apa hakim apa menghakimi orang lain atau kita pengen ngelihat orang lain tuh nggak boleh lebih dari kita dan Jadi gini, kalau kita bicara tentang habit atau hmm, bibit-bibit habit yang jelek-jelek tadi ya. hmm, Jadi gini, sebelum media sosial itu, kalau saya boleh cerita ya, hmm, atau saya menganalogikan sih, saya hmm, menggunakan logika aneh-aneh. Kalau, weh kopinya enak. Kalau kalau siap. saya menganalogikan begini, sebelum media sosial itu orang-orang yang punya bibit seperti itu, orang-orang yang kasar, orang-orang itu sebetulnya sudah ada. Ya, tapi karena media sosial mereka itu jadi satu, gitu. Hmm, Mereka iso kumpul. Nah, sekarang saya gini ya, saya bukannya mau mengejek, tapi gini, flat Earth, bumi oke. datar. Ya. Kan kita langsung ketawa kan, bumi datar langsung ketawa gitu. Hmm, Ya hari gini percaya. Tapi gini, orang-orang dalam tanda kutip yang kita anggap orang bodoh karena dia percaya bahwa bumi datar. Ya dulu tuh orang-orang ini scatter di mana-mana. Ada yang percaya bumi itu datar, apa terus langit matahari itu cuma muter-muter kayak lampu itu ada. Terus hadirlah Facebook gitu, yang mengamplifikasi bahwa mengumpulkan bahwa saling memagnet, saling mengamplifikasi jadi magnet untuk orang-orang ini yang percaya bumi datar kumpul jadi satu. Jadi mereka punya suara untuk menyuarakan kebodohannya, kira-kira seperti itu. Nah, hmm, tentang bumi bumi itu datar gitu. Jadi mereka punya platform untuk ngasih tahu bahwa bumi itu datar. Nah, sebetulnya sama. Menurut saya kalau kita lihat bahwa bibit-bibit itu sama saja. Sebetulnya bibit itu ya ada di mana-mana di dalam kita tuh ada. Nah, tadi kalau sudah disinggung Mas Wisnu segala tadi tentang kenapa sih orang tuh harus marah-marah dan kenapa kita itu di Indonesia relatif orang tuh sukanya marah-marah kayak gitu ya. Itu saya pikir bibit-bibit itu ada. Ini ada satu video yang menarik juga di Facebook, uh, Instagram apa-apa ya. Belum lama kok. Atau di Facebook ya, saya lupa. Saya masih main Facebook by the way. Cuman untuk jualan. Ya. Yang kasus di KRL itu. Yang nggak sengaja senggol-senggol-senggol terus marahan. Gitu. Dua orang ini mau berkelahi hanya karena senggolan di KRL. Di pagi hari, di jam kerja, di saat KRL itu rame banget ya. Anda bisa kebayangkan jalan Gejayan aja sumpeknya kayak gitu, apalagi di KRL. Nah, lalu ketika mereka ini memanas berkelahi, terus terdengar ini di video sama orang, "Wah, udah ribut gitu." Terus ada orang bilang, udah diam lu, kalian berdua sama-sama miskin kok, sama-sama miskin, oh, ribut, nggak akan kaya, malu gitu. oh iya iya pernah Langsung ya pernah dua-duanya lihat pernah diam, lihat. langsung dua-duanya diam, langsung dua-duanya diam dan mereka langsung tersadar bahwa ada yang bilang juga kalau mau nggak sumpek beli mobil gitu atau naik
naik motor atau naik mobil aja gitu. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi problematis gitu ya. Jadi ternyata orang-orang ya memang budayanya marah-marah itu udah dari mana-mana sebetulnya. Ya, cuman kalau di dalam media sosial tadi saya bilang bahwa tidak ada aturan, tidak ada kan kalau di media sosial itu kan nggak ada aturan ngomong apa itu. Ya orang marah-marah biasa aja, nyalah-nyalain orang lain ya biasa aja gitu. Coba kalau dia tuh terus sekarang ada di kelas gitu ya, terus dia nyalah-nyalain temennya gitu, oh kamu bodoh kamu gitu. Ah, berkelahi nggak coba? Ya. Hmm. Ya mungkin orangnya juga nggak berani kok gitu loh. Hmm. Jadi karena itu ada medianya, ada platformnya yang memungkinkan hal itu terjadi, hal itu keluar semua. Menurut saya tadi bibit itu sudah ada dari awal. Ya saya nggak bisa menyalahkan saya orang suci nggak. Ya saya kadang pengen aja marah-marah gitu. Tapi yang ngapain malah di Facebook gitu loh. Nggak nyelesain masalah tuh malah di Facebook gitu. Nah itu kira-kira seperti itu kan. Jadi bibitnya pasti ada. Oke. Ya. Ke Mbak Sasha lagi. Nah, apa terkait apa istilahnya? Marah-marah di media sosial ini kan. Eh Kalau dari Mbak Sasha nih, apa ya? Mungkin karena cukup erat dengan apa ya? Kultur netizen juga nih. Mungkin juga sering ini nggak? Sering komentar-komentar juga nggak di apa ya? Akun-akun tertentu tuh. Mungkin tergantung faktor atau interest ya Ah, apa gitu. itu? Kalau di Biasanya biasanya apa tuh? Waduh. Ada ya kita kembali ke bahasnya marah-marah nih kan. Pasti pernah kan Hmm. apa tuh ngerasa sedikit kayak ini 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 kayaknya orang apa tuh harus apa aku harus komen di sini nih. Ya, Biasanya tuh motivasinya tuh timbulnya gimana tuh? biasanya Gitu tuh. motivasinya Hmm. berangkatnya sama seperti yang kita bahas tadi, berangkatnya Hmm. biasanya dari identitas yang melekat gitu. Oke, karena ada Eh, identitas berarti kebanyakan. Identitas yang melekat gitu. Apakah Hmm. mungkin yang kayak misalnya satu, kalau kita ngomongin di fandom misalnya, oh di satu Hmm. fandom yang sama ini isunya cukup isu atau pembahasannya cukup menyenggol identitas sebagai fangirl apa dan segala macam, atau mungkin dengan identitas lainnya sebagai mahasiswa, mahasiswa di Jogja dan lainnya, biasanya karena itu gitu. Berarti Karena karena yang sorry Mas, oh ya enggak apa-apa. mungkin yang seperti dibilang oleh Mas Wisnu tadi, ada aspek bahwasannya kita memiliki at least sekecil pengetahuan gitu terkait itu, karena mungkin merasakan atau berdinamika di dalam lingkup tersebut gitu. Gitu. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya tidak tahu apa-apa terus asbun marah-marah. Mungkin sih banyak Siapa juga yang bilang? seperti itu. Siapa bilang nggak mungkin? Makanya, makanya mungkin Hmm. ada juga orang yang seperti itu, tapi kalau aku pribadi jarang untuk marah-marah tanpa konteks gitu. Seperti itu sih. Nah, mungkin izin Mas Evan Oke, sedikit oke. menambahin. Silakan, Semoga silakan. tidak tidak terlalu loncat topiknya ya. Hmm. Tapi kebetulan kan em, izin teman-teman sharing sedikit background saya backgroundku di penelitian atau mungkin interest di risetnya itu lebih ke arah marketing Hmm. gitu. Nah, temuan yang tadi aku coba cari-cari dan aku ulik itu adalah dan baru menemukan jurnalnya, itu ada jurnal yang ngomongin soal emotional appeals in advertising gitu. Emotional appeals in advertising, dan memang ketika penelitian tersebut itu membagi atau menguji lah berbagai emotional appeals yang digunakan di dalam advertising, entah itu happiness, entah itu sadness, entah itu fear, anger, disgust, and anything else dan lainnya. Tapi memang em, dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwasannya kalau misalnya emotional appeals-nya itu positif, itu mereka hanya kita bilangnya mendapatkan respon positif yang mungkin disebut oleh Mas Wisnu tadi. Kalau kita merasa happy atau kita merasa oke-oke aja, itu kita nggak bakal komen apa-apa gitu. Kita nggak bakal memberikan engagement apa-apa. Beda sama kalau misalnya emotional appeals in advertising-nya mereka ngarahnya ke anger, ke sadness, atau mungkin ke nostalgia dan segala bukan nostalgia, anger, sadness, atau mungkin yang cukup kontroversial, entah itu secara isu maupun secara pendekatan iklannya, itu justru malah menimbulkan banyak reaksi
Nah, menurut agensi-agensi ini lebih gampang untuk mengatur reaksinya dibanding eliciting the reaction gitu. Jadi lebih gampang untuk yang kayak, oh kita nanti bisa menggiring nih. Kalau reaksinya ternyata nggak sesuai yang kita inginkan, bisa kita giring dengan tambahan-tambahan social media post dibandingkan kita membuat orang-orang untuk pengen reactionnya positif doang gitu. Seperti itu. Itu tadi. Bad publicity is still a publicity. Oke, ya, 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 ya. Bad publicity, bad Additional. publicity. Jadi kalau bisa dibilang tuh ya apa ya? Ya emang mau gimana pun yang paling laku tetap emosi negatif ya kalau buat jual beli dalam konteks ya. Betul. Kita bilang media sosial, advertising Mm, di media mm, mm. sosial mungkin. Benar. Untuk ini ya, kalau kita Hmm. patokannya itu adalah engagement, karena lagi-lagi ya Hmm. kalau misalnya kita di dunia marketing atau di dunia strategik sekarang kan ya orang-orang berpakunya sama engagement dan segala macam. Mungkin lebih gampang gitu orang-orang untuk mendapatkan engagement berdasarkan emosi-emosi negatif tersebut gitu. Seperti yang kita tahu banyak sekali influencer sekarang yang mengandalkan konten-konten rage baiting Hmm. untuk mendapatkan masa terlebih dahulu atau untuk mendapatkan apa ya kita bilangnya cloud yang care sama kontennya dia terlebih dahulu. Nah, nanti masalah apakah dia misalnya kayak dia jadi tobat, dia insaf, dia berubah lebih baik, itu lebih gampang untuk mengubah perspektif orang-orang terhadap orang tersebut. Tuh. Oke. Ya, ya, ya. Menarik. Ini kita kembali lagi ke masalah kebijakan tadi. Mas Dodo, kalau misalnya nih, apa tuh? Sebenarnya kalau kita masalah pembatasan atau aturan terkait media sosial ini nih, akan lebih penting apakah ini di Pak di apa namanya di ranah audiens user, di arah usernya kah atau di arah konten kreatornya kah? Misalnya kayak di Cina tuh kan aku belum aku lupa apa udah ketok palu apa belum, tapi kemarin tuh kan sempat ada wacana untuk mengatur konten kreator, kalau dia tidak punya expertise-nya dia nggak boleh jadi konten kreator gitu, atau malah lebih ke platformnya. Jadi antara apa tuh, apakah kayak lebih fokus ke user atau ke konten kreator atau malah ke platform, Mas? Kalau terkait kebijakan ini harusnya diaturnya dari mana dulu nih, Mas? Kalau menurut saya harusnya semua lini. Jadi pertama adalah platform yang harus diatur ya. Karena kalau mau ngatur audiens itu nggak mungkin tanpa Hmm. tanpa aturan tanpa pembatasan dari platform. Nah, sama aja misalnya kita mau mau apa namanya ngatur audiens itu mesti atau pengguna itu nakal gitu. Kecuali kita bisa ngatur di atasnya pengguna gitu. Misalnya eh, film 18 tahun gitu. Film 13 17 tahun. Anak-anak umur 7 atau 8 tahun juga masuk banyak kok gitu. Lalu gimana caranya? Ya yang harus diatur 21 eh, apa bioskopnya, CGV maupun 21 maupun satunya itu untuk ikut apa mencegah anak itu masuk gitu. Nah, itu penting karena menurut saya kuncinya harus dikenakan ke platformnya, harus dikenakan kalau dalam konteks film ya di bioskopnya. Sama misalnya kalau pernah teman-teman pergi keluar atau kemana itu kalau beli rokok atau beli majalah porno bir atau majalah porno itu pasti disuruh nunjukin KTP gitu. Oh. Kecuali saya gitu mukanya udah kelihatan. Tapi kalau misalnya dia itu kayak Evan gitu masih dia harus lihat nunjukin nih dia kalau alkohol tuh 21 tahun gitu. Nah, rokok 21 terus nunjukin dia 21 enggak. Kalau enggak terus tetap dijualin, nah yang kena bakule apa tokonya. Nah, bagi saya untuk mengatur regulasi gitu ya semua ini harus diatur ke platformnya ini. Tapi kalau kembali lagi, kalau mengatur audiens itu susah. Kayak ngatur audiens sepak bola yang nggak boleh ini, nggak boleh itu bawa bawa masuk ini. Audiens supporter sepak bola tetap kisruh kisruh aja gitu loh. Tapi yang harus diatur gimana ya pembagian tempat
waktu tanding atau tempat tandingnya, pembagian mana namanya tribunnya dan seterusnya. Sama kalau di platform, misalnya contohnya di Facebook ya, orang harus Facebook harus bisa mengklarifikasi atau memverifikasi dan mengklarifikasi kalau anak ini sudah 17 tahun misalnya gitu. Ya walaupun itu gimana pun mekanismenya harus ada gitu. Karena ya misalnya melalui KTP ya, misalnya orang yang boleh boleh mengakses harus punya KTP. Ya masuk KTP kan udah elektronik harusnya bisa lah gitu. Nggak perlu ditunjukin namanya gitu, tapi dibalik aja terus klarifikasi bisa gitu kan elektronik. Masuk KTP elektronik masih pakai fotokopi gitu kan. Itu kesalahannya kita. Cuman kembali lagi bahwa regulasi menurut saya kalau untuk kasus seperti ini harus diterapkan juga. Kalau enggak ya percuma nih audiensnya nggak boleh ini nggak boleh ini ya tetap ngakses gitu loh. Yang namanya awang sekarang aturan EULA itu apa and license user agreement aja nggak pernah dibaca kok, cuma di yes 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 yes, yes, agree, I agree agree. agree 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 yes 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 next 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 gitu terus kan. Nah itu gimana kayak gitu, jadi harus ditinggali nih. Maksudnya Hmm. di negara ikut ngatur, regulasinya dibuat, platformnya di lini tengahnya, platform mesonya, sama di mikronya, di orangnya juga harus dikasih misalnya kurikulum tentang sosial media di SMA, misalnya gitu. Ya, jadi harus diberikan seperti itu. Nah, kalau enggak, wah, buh ini. Nah, media sosial nggak selesai-selesai. Saya kadang capek kok kalau di thread itu saya capek banget gitu karena Hmm. ngapain sih gitu. Saya makanya sekarang Facebook kan cuman teman saya cuman dua itu cuman untuk jualan lelang sepeda, jualan sepeda sama untuk video game, board game gitu-gitu ya, MTG misalnya gitu. Ya itu gunanya Facebook sama berkomunitas. Berkomunitas tuh ya ada toksiknya tapi nggak banyak ya. Misalnya komunitas PS, komunitas Nintendo, komunitas sepedaan A, B, C gitu ya. Nah, sementara di thread apa, aku udah males aku gitu. Isinya orang itu yapping, kalau nggak yapping apa sambat-sambat itu loh. Ngapain sambat? Kayak wong liora ndek urusan tuh. Orang yang mau ngurusi orang sambat itu, nah, rati bayar rugi nah aku. Jangan gitu, perlu tuh sambat night. Aku mau bikin podcast sambat night. Dah. Oke. Eh, Oke, Gas Mas. ya nanti isinya sambat semua. Gitu, Van. Jadi Oke. harus semua lini menurutku. Oh ya. Siap. Oh, mau tuh ada apa? Sopo wis sing mau ngene Audiens mau sambat pertama. SPP larang itu sambat kok yang ngono. Sambat cinta weh. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin dulu? Ada lagi yang mau nanggapin dulu? Ini ada Mas Hanung, ada Mbak Indah, ada Mbak Wulandari, Mbak A, Mbak Farah Nabila, Mas Muhammad Dimas, Mbak Fernanda, Mbak Nisa, Mas Mario mungkin. Kalau belum ada, aku mau ke Mbak Sasa lagi nih. Nah ini Mbak Sasa, ini kan tadi kan kita udah bahas kebijakan nih. Mungkin terkait kebijakan nih kita nggak tahu ya. Mungkin bisa tahun depan, mungkin bisa 5 tahun lagi, mungkin who knows lah. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi kita sebagai seorang user yang ya punya apa nama istilahnya itu eh, kebijaksanaan, ya harapannya begitu ya. Mungkin tidak semua, tapi kalau misalnya kita kembali merefleksikannya ke diri kita tuh gimana sih eh, apa ya sehat untuk bisa menjadi digital native yang sehat, nah, di mana apa tuh ya media sosial tuh isinya macam-macam, ada yang isinya marah-marah, isinya pamer, isinya menyebar ketakutan. Kalau kita sebagai seorang digital native ini yang hidupnya banyak di sosial media, gimana sih cara untuk agar apa istilahnya tuh membentengi diri kita lah dari hal-hal negatif tersebut. Eh, Aduh, ini jadi cerita pribadi ya. Tapi kalau dari aku Tinggal apa-apa, sendiri ya, Mas ya. silakan. Kalau misalnya untuk Hmm. menghindari toxicity, asik kita bilang Anjay, ya, toxicity, lagu dong. menghindari untuk apa ya mungkin terpapar atau mungkin terbawa arus dengan narasi media sosial yang tidak selalu netral gitu. Hmm. Itu
balik lagi ya kemampuan masing-masing dari pengguna untuk membatasi apa ya kita bilangnya, kayak sesimpel ketika misalnya itu sudah tidak sesuai atau tidak align dengan value, jatuhnya ya not interested with this post gitu. Tapi memang jeleknya itu kan jadi echo chamber ya. Jadi kita hanya terpapar dengan konten-konten yang lain sama social value kita Hmm, gitu. Nah, jadi, hmm. sebenarnya nggak ada saran yang lebih baik Ya, dibanding. kayak apa tuh kan, kalau apa tuh dalam konteks itu kan berarti kita membatasi hal apa yang bisa kita lihat, tapi Mm-mm, juga membatasi sudut pandang kita nih. Itu kan ya jadi paradoks sendiri mm-mm, juga ya. mm-mm. Jadi paradoks sendiri karena Hmm, jatuhnya pun ya kita akan terpapar dengan value-value yang cuma lain dengan kita gitu. hmm. Dan itu tidak, ya lebih amannya seperti itu berarti ya. Lebih amannya seperti itu sih untuk menghindari narasi-narasi yang em, ini ya yang gampang triggering untuk masyarakat seperti itu. Tapi kan ya ya balik lagi tidak semua orang, even pun yang misalnya em, fasih bermedia sosial, mereka juga tidak tidak selamanya punya energi untuk bisa menghindari konten-konten seperti itu. Kadang ya pasti ada kelepasannya untuk turut terbawa emosi gitu. Itu sih Mas. Pengalaman pribadi lagi itu. Betul. Pengalaman pribadi lagi-lagi. Oke. Ya, Pak, sekarang sudah pukul 9.23. Mungkin kita cukupkan dulu diskusi kita untuk malam hari ini. Tadi kita sudah belajar banyak ya terkait ya kita melihatnya dari sudut pandang media, bagaimana apa platform juga emang memberi insentif terhadap emosi-emosi negatif itu tadi, dan bagaimana kalau kita melihatnya dari sudut pandang iklan juga ternyata emang emosi-emosi negatif tadi memang lebih cenderung untuk lebih mudah dipicu. Terus tadi kita juga ngelihat bagaimana emang di Indonesia itu juga ada apa istilahnya semacam kultur yang eh apa lebih memudahkan itu terkait apa tuh kita suka dengan hal-hal yang apa tokoh-tokoh paradoks tadi kan. Dan semoga dari diskusi ini kita apa ya bisa bilang lebih 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 bijak bermedia mungkin ya. Harapannya begitu. Walaupun memang kalau kita melihat belantara media sosial hari ini, hal itu tidak akan bisa berjalan dengan mudah. Oke, sebelum diskusi saya tutup, mungkin dari Mas Dado atau Mbak Sasa ada apa namanya kalimat kata-kata terakhir ya. Kata-kata terakhirnya enak banget ya. Apa Gak istilahnya? mau. Terakhir. Kata-kata hari ini Mas Dado. Kata-kata hari ini Mas Dodo. Ah, Dikata nggak ada. Kamu nggak nyuruh kata-kata kalau kata-kata hari ini. Kata-kata lima puluh terserah ke ribu, 1.000. 50.000 atau 100.000 kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Sayangi ibumu minum Yakult tiap hari. Nah, Oke, Mbak Sasa, kata-kata hari ini. bijak bermedia sosial teman-teman. Waduh, terlalu sobat kominfo, Normatif. Mbak. Sobat Kominfo kita. Oke, ya sudah, oke. Kom Digi, sorry Oh maaf. iya, aku Udah mendigi ganti. sekarang ya. Udah ganti, sorry. Mohon Lupa maaf. update, belum update. Oke, sebelum diskusi kita tutup, boleh dong apa namanya, open cam, biar bisa di screenshot gitu. Waduh, waduh. kon open cam ora gelem lho iki. Saya open Mas cam Han. untuk C. Ngomong wae Wah, wis. Waduh, waduh, Mas Hanung, Mas Hanung. biasa Hati-hati loh, kelas Mas nih. Hanung. Iya, langsung konsep. Oke, langsung semangat. Mas Abizan, Mas Abizan. Nanti nggak Sedang boleh tidak main ke memungkinkan, maaf ruangan Mas maaf, Dadok loh. sedang tidak memungkinkan. Oke, Nyontoh oke. ngomong Waduh, apa waduh. wae, Hmm. lemesan wae bibi. Wih, Mas Hanung sedang sibuk ternyata. Weh, kae Hanung malah Oke. gamelan deh. Kayak rawitan ya. Ada lagi Topo. yang mau open cam? Dah, Oke. Senyum terbaik. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, sekali lagi, sekali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih
Yang sudah mau join hadir. EDH nggak, Ding? Terima kasih sudah hadir Masa di pasca Ya. kelas #4. Ya, marahnya punya siapa? Kita bertemu kembali di pasca kelas #5. Oke, terima kasih juga buat Mas Dado dan Mbak Sasa yang sudah memantik diskusi kita pada malam hari ini. Ya, semoga dari diskusi ini kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Oke, Oke, saya Zidnevan. Selamat malam, teman-teman. Ya. selamat malam teman-teman. Malam Malam. semuanya.